Ya, selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di channel Mario Jelo, Pak ya. Dan kembali lagi di program podcast kita kali ini. Dan ya sebetulnya gue udah mau merencanakan mau diskusi Blue Beetle, cuman baru ada waktu sekarang ya. Dan mohon maaf kalau diskusinya ini kita rilisnya terlalu pending Pak ya, karena ya banyak banget hal yang harus gue kerjakan. Tapi di video ini kita akan diskusi mengenai Blue Beetle, yang dimana ini adalah film pertama DCU Chapter 1 Gods and Monsters dari James Gunn. Dan di sini gue udah ditemani sama 3 tamu sebenarnya, cuma dari Indonesia nanti akan menyusul di belakang ya. Dan sini ada si Ngelantur Indonesia alias dari Bro Timothy. Nah ini nih tukang roasting kita kembali Pak. Dan juga ada si paling DC. Wah ini nih kawan kita yang paling mengerti soal DC nih. Halo Bro Haikal, halo. Halo, malam semuanya. Oke. Dan ya aku mau tanya pertama dari kalian dulu ya mengenai Blue Beetle setelah kalian udah menonton hasilnya. Dari si Bro Timothy dulu deh. Dari Ngelantur gimana nih? Gue mulai dari impresi netizen dulu kali ya. Di sini gue tuh sering dibully karena gue kasih rating Blue Beetle tinggi gitu. Gue nggak ngerti ya. Mereka selalu bilang kan karena kebetulan emang gue juga diundang ke special screening Blue Beetle. Pakai hashtag disuruh kan, Warner Bros ID. Ada komen. Oh nih mentang-mentang hashtag Warner Bros ID langsung kasihnya bagus-bagus rating. Bapak lu. Aduh. Kalau kemarin misalnya kualitasnya Blue Beetle sama kayak Ant-Man 3, ya gue roasting juga, gue kritik juga lah. Cuma emang kemarin gue ngelihat itu on point menurut gue gitu loh. Mungkin gini ya, orang-orang yang ngekritik Blue Beetle, mereka terlalu terlena sama acuan film superhero yang modelannya kalau DC harus dark gitu kan, harus dark, serius, actionnya gokil gitu loh, yang ceritanya berat. Mungkin mereka teracu sama yang hal kayak gitu. Jadi ketika dikasih ini nih genre-genre keluarga kayak gini, nggak mudeng netizen gitu loh. Jadi nggak ngerti gue, pada bilang oh ini apa overrated, apa jelek banget nih filmnya. Nggak ngerti. Bahkan gue kemarin lihat ada satu tiktokers ya, gue nggak tahu namanya, gue cuma muncul di FYP gue. Nah ini kemarin gue bahas di YouTube gue nih, openingnya langsung gue bahas ini, karena tiktokernya ngomong kalau ini film apa, filmnya cuman apa namanya kebanyakan peluk-pelukan. Apa? Kebanyakan peluk-pelukan. Ini tiktokers viewernya gede. Gue lihat kan kebanyakan peluk-pelukan, habis itu ngomong katanya kelamaan dramanya di awal gitu. Terus habis itu apa kalau Spider-Man gigit laba-laba, ini kerasukan serangga apa. Nggak ngerti gue. Mungkin berarti dia nggak nangkep ini film tuh temanya apa. Orang kalau gue lihat Blue Beetle temanya yang tema keluarga ini udah jelas banget. Jadi dari awal kalau misalnya kita hilangin unsur, misalnya lu hilangin deh adegan ngobrol sama bapaknya si siapa tuh namanya, si Solo Moriduena tuh ya, Jaime Reyes. Dia hilangin sama ngobrol sama, ya nggak relate di akhir dia pas ketemu bapaknya yang udah meninggal, nggak relate gitu. Jadi ya udahlah ya, netizen nggak ngerti deh. Aduh, memang netizen kita yang paling budiman ini selalu apa ya, kalau ada film DC bagus dikit langsung di roasting. Kalau film DC jelek aja lu langsung ngomong angkat suara, lu bodoh lah. Makanya maaf ya, ini buat yang mengatakan The Flash jelek, wah lu salah besar lu bro. Buat kita yang udah pernah baca komik Flashpoint, oh my god itu bagus banget, itu udah sekelas Zack Snyder cut lah kalau menurut gua. Makanya gua udah bodo amat ada yang mengatakan bang The Flash jelek karena aktor bermasalah, The Flash jelek karena CGI-nya pak. Bodo amat, yang gua lihat ada ceritanya pak. Ezra Miller itu menangin Oscar, maaf, Ezra Miller itu pantas dapat Oscar di situ. The Flash itu bisa meranin 2 peran Barry Allen yang berbeda tuh, gua acung jempol sih pak. Aktornya oke banget sih. Bagus. Ya itu bagus banget sih. Gitu. Nih sekali lagi ya. Kalian kan berarti kan fanboy DC, bodo amat. Iya kan, gitu. Ya kebiasaan begitu. Nggak jelas. Kalau netizen udah mentok ya, mereka udah gak bisa argumen apa lagi pak. Udah. Lu kira gua fanboy DC, Wonder Woman 2 gua kata-katain sumpah, Wonder Woman 2. Gua kritik habis-habisan gila. Nah itu kalau WW84 ya, kalau itu bayar drama ya oke. Karena itu gue juga setuju sih, karena gue gak ngantuk sih WW84 pak. Sama. Oke, thank you dari Ngelantur nih. Nah dari si Pak DC. Nah ini kemarin kita udah diskusi pak ya begitu lah. Ini gimana pak setelah udah menonton hasilnya pak? Ya gue nonton jujur aja ya. Gue pas nonton itu filmnya nggak berespektasi banyak, jujur aja. Tapi
setelah gue nonton ternyata bagus juga ya gitu. Gue akhirnya ternyata bagus juga. Apa yang dibilang Bang Timothy tadi sebelumnya benar, unsur kekeluargaan tuh kuat banget di sini. Karena dari kita ini boleh ngomongin spoiler nggak sih? Spoiler aja bro. Boleh, oke. Spoiler lah, udah lama banget. Oke. Pada adegan awal ketika dia si Jaime baru sampai di bandara, terus kayak keluarga itu nyambut mereka semua tuh suatu kehangatan yang menurut gue tuh kuat gitu, kayak mulai dari pamannya, neneknya, satu rumah kan nyambut dia semua tuh kan. Nah, itu menurut gue tuh salah satu unsur keluargaan yang benar-benar kuat gitu, kuat di situ. Dan juga mungkin karena dia ada darah Meksikonya nggak sih? Dan kalau dilihat tuh setiap filmnya tuh selalu nyelipin ini omongan kata-kata bahasa Spanyol. Dia nonton ya kan, terus juga dari sisi keluarganya kuat dan juga actionnya sih itu mantep, gua nggak bohong. Pas adegan berantemnya tuh pas dia terbang, tuh pas dia berantem sama si siapa, Conrad Carapex tuh menurut gua ini sih keren sih. Dan ya menurut gua film DCU yang menurut gua bagus untuk pembuka DCU itu, menurut gua udah cukup bagus untuk film di Blue Beetle, karena filmnya ceritanya cukup simpel, jadi audiens yang yang mungkin masih baru atau mungkin kayak belum tahu Blue Beetle siapa tuh udah bisa paham karakter Blue Beetle-nya, itu sih menurut gua. Oke. Iya sih, gua setuju banget, ini film DCU pembuka yang premisnya cukup oke. Meskipun simple, tapi mohon maaf Pak, plotnya simple, tapi output yang mereka hasilkan itu oke, termaksimal. Mohon maaf ya, kalau gue bandingkan film keluarga dengan Blue Beetle, dengan Ant-Man ketiga yang temanya adalah keluarga, mohon maaf Pak, Blue Beetle ini bagus dalam segi kekeluargaannya. Semuanya aktor-aktornya ketika mereka sama ibunya, neneknya, bapaknya, pamannya, mereka semua kayak ada kayak mereka tuh ada chemistry sebelum syuting. Gue kesel banget, anjir ada chemistry. Jadi ketika mereka dialog di depan kamera, gak awkward dan juga gak kosong. Itu yang gue rasakan Pak. Nangis udah anjir, gue kan deg banget. Dan gue berharap, gue kapan yang punya keluarga kayak gini ya. Itu loh, makanya gue sebagai penonton aja gue berharap seperti itu. Artinya apa? Dekat ke kita gitu loh. Itu sih yang gue suka sih. Aduh gila. Makanya gue kan kasih rating kan 9,1 ya. Tinggi. Tinggi juga ya. Tinggi. Kenapa gini loh? Banyak yang bingung gitu, ngelantur biasa kata-ngatain film ratingnya rendah, kayak misalnya kemarin Gran Turismo tuh menurut gua enggak sih ya, kalau gua kurang. Nah tapi maksudnya ya itu balapannya oke. Cuman anyway, kalau misalnya ngomongin Blue Beetle, kenapa gua bisa kasih setinggi angka 9 gitu ya, di atas 9, karena ini kita harus bagi segmennya gitu loh. Kalau ini film buat keluarga, ini film buat yang emang drama, ini film yang buat action misalnya kayak John Wick ya kan, kayak harus dibagi-bagi. Ini yang bener-bener misalnya thrilling banget, ini yang mind blowing banget kan, banyak ya film ya. Nah ini kan family friendly, heartwarming, ya kita nilai ya yang film yang kayak gitu. Masa kita harus compare sama film yang bener-bener tense-nya berat banget gitu, alur ceritanya misalnya film-film Nolan ya kan nggak gitulah, masa dibandingin sama film Nolan. Ya ini kan film keluarga ringan buat anak-anak, ya semua bisa nonton film keluarga. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat dari sisi elemen keluarga, on point, eksekusinya maksimal gitu loh, maksimal, termasuk ya yang paling gue senengin lah pas gue nonton, karena fasenya rapi, acting-actingnya nggak ada yang jelek-jelek banget ya, paling ya minimal tuh paling si pacara si Neymar, mantan Neymar si Bruna. Kalau si Bruna menurut gua ya modal cakep doang ya, modal cantik banget tuh. Modal foto aja, cuman emang actingnya kelihatan masih model lah ya. Tapi sisanya keluarganya gila itu aktor-aktor aktris yang gua nggak pernah lihat namanya, Pak. Ya nggak pernah gue lihat nama-namanya itu, orang Meksiko, nada-nadanya gila. Gue paling suka adegan pas lagi di mobil tuh, gue ngakak banget yang pas dia mau masuk kantor ya, yang itu highway itu gue ngakak banget itu, jadi kayak dapet, jadi bener-bener bonding keluarganya tuh
gila. Jadi ketika mereka hancur pas bapaknya meninggal, gila. Waduh, iya. Semuanya. itu adalah adegan kematian di film superhero yang itu setelah kematian Uncle Ben di Spider-Man Sam Raimi. Terbaik Pak itu setelah itu. Karena developernya rapi ketika dia deket sama bapaknya, dinasihatin, kehidupan itu seperti ini loh. Lu lihat lo bagaimana perjuangan bapak lu seperti ini. Itu adalah apa? Pembangunan chemistry antara ayah dan anak, dan ketika jebret dia mati. Oh, dapat itu hampir sama kayak Spider-Man Sam Raimi. Uncle Ben selalu dijadikan apa ya, orang yang selalu memberikan tanggung jawab seperti ini gini-gini. Ini sama. Makanya ini gua rasa sutradaranya si Angel Manuel Soto ini itu kayak terinspirasi dengan film Spider-Man Sam Raimi sih, kalau dari yang gue lihat premis aja. Ya kalau misalnya harus kita compare sama Sam Raimi emang masih agak jauh sih. Gue juga jujur-jujuran aja. Kalau mau ngomongin sedihnya ya, Sam Raimi ya maksudnya kita lihat kontranya kan. Kontra pas terakhir Uncle Ben adegan ngobrol Uncle Ben sama Peter Parker terakhir itu gila men. Sampai kayak anak kurang ajar, kayak main kundang literally sih Tobey Maguire. Kayak main kundang kan. Literally kurang ajar. Maksudnya makanya pas itu terakhir dia sampai Uncle Ben itu gilanya di situ. Memang di Blue Beetle ya nggak sekontras itu, tapi at least ada planning dari awal. Jadi ketika di akhir langsung kita relate lagi ke belakang dan itu jadi mateng gitu loh, mateng scene-nya. Ya, setuju. Mateng sih. Makanya gue juga setuju sama Blue Beetle tuh, meskipun banyak orang yang Blue Beetle flop nggak laku. Orang-orang cuma mikirin jumlah penontonnya. Lu siapa? Lu kan cuma penonton ya. Yang mikirin berapa penontonnya, itu literally trafficnya itu kan studio, Pak. Lu ngapain ikut-ikut? Ini penonton kadang-kadang ya. Aduh, ya udahlah ya. Oke, ada si Bro Batista, Bang Gale. Nah, ini dari Indonesia nih. Halo semua, Mario. Halo. Dari Indonesia nih. Nah, mumpung si beliau ini udah join ya. Dari Indonesia, gimana pendapatnya setelah menonton film Blue Beetle ini? Gimana, Pak? Ya, jujur ya, gue lebih enak dari The Flash ya. Baru awal film, baru sekitar 10 menit lah itu. Itu. Terus gue bilang, kok ini orang tahu gitu. Kayak emang dia kan nonton bareng juga ya, bareng The Flash juga, bareng Blue Beetle, tapi dia udah punya ekspresi gitu. Terus gue juga nonton benar low expect lah, karena kan ya kita bisa lihat lah ya dari film Black Adam sampai sekarang tuh bener-bener kalau gue sih kadang tipikal yang memerhatikan angka box office juga, tapi bukan berarti kalau filmnya flop gue nonton, gue tetap akan nonton, akan support lah film apapun lah ya, itu termasuk Megalodon 2 yang aneh-aneh itulah pokoknya. Megalodon 2 aneh-aneh itu. Gue nonton udah kesel banget gue kan, apa-apaan sih ini film. Iya makanya gue tetap support lah sebagai film hiburan, tapi kan kalau film DC kan menurut gue gak beda, itu kan lebih ke hero-nya kita pas kecil ya. Jadi gue pengen lihat live action-nya seperti apa sih. Apalagi ini pertama kalinya kan film Blue Beetle. Kan kebetulan kita kan lihat Blue Beetle kan dari series Smallville, dari Teen Titans ya kan, dari Young Justice atau game-game Injustice. Gue udah agak pertama gue nonton dari musiknya gue suka. Musiknya memang ada, dia tuh sutradara itu si Angel Manuel Soto. Penjual soto ya dia, Pak ya. Soto, apa ya, dia tuh memang ya dia orang Meksiko ya, orang Latino. Jadi dia emang ngumpulin beberapa organisasi buat mensupport film itu kan, karena kan terkait di luar sana kan ada yang WAG strike ya, yang dimana kan semua aktor, produser, writer nggak boleh promoin filmnya sendiri. Itu kalau kalian lihat red carpetnya tuh kasihan, cuma yang datang cuma si 2 bakso pentol itu, si James kan, Peter Safran, kayak saudara, udah kasihan, kayak sampai bawa brosurnya, dia kayak bikin brosur mukanya si aktornya Jamie Reyes, gue lupa namanya. Salah Mariduena. Ya, sampai bikin kayak gitu, saking nge-support ya kan. Tapi overall, jujur gue suka sih film Blue Beetle. Gue kasih nilai dari 0 sampai 10, gue nilai 7,5 lah. Karena bener fresh start banget, bener fresh, dan dari segi cerita juga gampangnya dicerna juga, dari segi efek juga nggak lebay, jadi sesuai dengan porsinya. Ya kan, banyak kan bilang katanya lebih bagus dari The Flash ya. Beda, kalau The Flash kan memang harus banyak efek. Banyak kan kalau The Flash kemarin beda banget. Kalau The Flash kemarin kan memang dia kan lari ya, jadi memang setiap dia ngelakuin apapun
selama dia pakai kostum bebas mana harus ada efek gitu loh kan. Nah, apalagi kalau film Blue Beetle ini gue sih ngeliat dia kayak ada vibe-nya Spider-Man 1, Spider-Man 2, kayak vibe-nya Home Alone yang kayak ya gitulah. Terus kayak gue tuh keinget kayak Keluarga Cemara, tau nggak? Mungkin ada yang pernah inget nggak Keluarga Cemara? Kenapa? Karena melibatkan family kan. Kalau tipikal hero-hero lain kan bapaknya mati, ibunya mati, keluarganya nggak diekspos. Ini kan diekspos semua, bahkan turun ke lapangan kan. Setiap untuk membantu Jimmy. Jadi kayak wah ini kayak apa ya, nge-break stereotip bahwa lu kalau mau jadi superhero nggak harus bokap lo mati, nyokap lo mati, itu nggak harus kok. Sebenarnya ini sebenarnya awal yang bagus sih menurut gue. Blue Beetle ini awal yang ini DCU apa DCU ya? Aduh gimana, bingung nih. Itu dia Pak. DCU kan DCU James Gunn nih Pak. Iya kan katanya kan sutradara kan ngefans tuh sama film Man of Steel. Kan ada referensi yang Blue Beetle terbang di angkasa. Ada yang dia lagi nonjok Carapax tuh, referensi banget tuh men. Respect banget lah ya ke Iya kan? Iya, dan kostumnya gue suka lah. Mungkin banyak yang bilang mirip gabungan antara Spider-Man, Iron Man, ya memang seperti itu. Memang seperti itu karakternya, mau gimana lagi kan. Gini Pak. Gimana? Gue dengar kabar dari TikToker ya, TikToker yang sotonya minta ampun, katanya bahwa Blue Beetle tuh ada tiruan dari MCU. Gimana? Ya, Blue Beetle dari MCU? Tiruan dari MCU. Masa? Serius? Ini bocil-bocil, aduh sotonya minta ampun Pak ya, gue kesel banget gue ngeliatnya. Tiruan MCU, sebelum tuh Marvel bikin Spider-Man, Blue Beetle udah ada Bapak, dari zaman-zamannya dari tahun 80-an tuh udah ada. Kesel gue ngeliat. Makanya. Apaan sih? Iya. Terus itu ada post credit scenes ya, itu tuh kalau menurut gue yang terakhir yang kedua nggak guna Pak, yang kedua yang kedua emang kan kayak masukin unsur lagunya Meksiko kan. Mungkin kalau kita lihat nonton anime kan suka ada lagu-lagu mungkin kayak gitulah, apalah buat ya mungkin tribute ya buat Meksiko ya. Iya. Itu Ted Kord itu banyak yang bilang katanya nyangkut di universe nyangkut ke masa depan. Jadi ntar kalau ada nih film kedua ya, kalau ada misal masuk ke James Gunn, ke DCU, itu nggak ada si Ted Kord bareng Blue Beetle tuh mentorin si Jaime. Iya, Jaime. Apa iya ya? Ini hanya teori ini doang sih. Ini udah masuk ke teori ya. Nah, dari gue dulu Pak, karena ini udah di ujung mulut Pak. Habisnya ini kasih di sini ya, habisnya ke ngelantur. Kalau dari gue sih, teori gue bukan ke situ Pak. Kalau soal Ted Kord menghilang sama 15 tahun ya, kemungkinan Ted Kordnya menghilang karena dia diculik sama organisasi Checkmate. Itu dari teori gue selama ini. Buat yang udah baca komiknya. Maxwell Lord dan juga Amanda Waller. Dua pendiri inilah yang punya Checkmate. Karena gini, sebelum Task Force X itu ada, Checkmate itu udah ada duluan. Jadi gitu. Jadi mereka kan Task Force X kan. Dan itulah membuat si Ted Kord itu, kalau di komiknya Ted Kordnya tewas. Ted Kord itu tewas, dan Booster menyelamatkannya, tapi akhirnya timeline hancur lagi. Jadi tersangka yang menghancurkan multiverse DC itu nggak cuma The Flash, Booster Gold juga termasuk. Dia kan kenapa? Dia kan traveler. Tapi kan bukannya lebih lebih kuat The Flash ya? Kalau di mana-mana event-event tertentu kan The Flash mulu tuh. Sebenarnya ya The Flash ya paling berisiko ya kalau mau sama multiverse, tapi sebenarnya Booster Gold juga sebagai tersangka juga, tapi masifnya dia itu nggak sampai menghancurkan satu multiverse, enggak, karena itu nggak ada kekuatan Speed Force yang terhubung sama dia, enggak sih. Jadi dampak masif kehancuran universe yang dia sebabkan tuh nggak sampai semasif kayak The Flash. Gitu sih kalau Booster Gold sih. Jadi sama kayak di komik itu, komik Infinite Countdown to Infinite Crisis tahun 2005. Nah itu. Iya. Di situ kan komiknya kan si Blue Beetle kan dibunuh sama Maxwell Lord ya, karena ada beberapa teman mereka yang diculik dan ya disekap sama si Maxwell Lord lah. Nah kemungkinan di film Blue Beetle ini yang dibuat teorikan yang kemarin, kemungkinan si Ted Kord gak dibunuh dulu, dia disekap. Kayak di penjara gitu ya. Penjara dia. Nah gitu, itu buat itu makanya transmisinya baru nyampe ke markas si Ted Kord sendiri.
Nah, mungkin itu dari gue sendiri ya. Ya. Kalau si Jimmy katanya bilang di Pulau Pago, di bagian somewhere else lah. Ini nggak tahu lagi, teori banyak Pak ya. Iya. Itu ya kalau menurut gue sih. Makanya gue juga nggak salah banget pengen lihat Ted Kord versi tuanya pakai kostumnya lagi tuh. Wah, gue tungguin banget sih Pak. Itu sih gimana hasilnya dah. Itu sih kalau dari gue sih. Kalau dari si Pai di sini setelah menonton post credit scene-nya, yang pertama Pak, kita nggak bahas yang kedua ya. Yang pertama gimana Pak? Gua berteori beda Mar. Kalau gue tuh berteorinya karena di markasnya itu tuh kan kayaknya si Ted Kord itu udah kayak neliti soal scarab-nya tuh ya. Ya kan? Gue sih mikirnya apakah dia udah kan kalau tahu komiknya Blue Beetle tuh kan scarab-nya kan dari Alien the Rich ya. Gue mikirnya dia itu apakah dia udah pernah gue nggak tahu ngotak-atik scarab-nya tuh tak tahu dia memanggil atau ngirim sinyal ke The Rich, terus The Rich-nya nangkep sinyal itu, terus akhirnya si Ted Kord itu ditangkap. Gue mikirnya begitu. Karena kan cukup lama, 15 tahun ya. Gue mikirnya begitu. Karena kan ya siapa tahu mungkin setelah itu dia bebas atau gimana caranya dia bisa ngirim transmisi ke ke markasnya yang lama itu kemarin. Kan gue mikirnya kalau kita lihat dari markas itu mereka udah tahu banget tuh pengetahuan dia terhadap scarab-nya si siapa Kajida ya namanya. Nah, gue mikirnya sih apakah dia udah pernah menghubungi atau mencoba hubungi dengan The Rich, Alien Rich yang pembuatnya si Kajida itu scarab atau yang lain. Nah, gue nggak tahu tuh kalau soal itu. Gue misalnya mikirnya diculik. Karena dia menghilang 15 tahun. Oh, Alien the Rich. Iya, bisa jadi ya. Mungkin karena dia udah gali semua informasi di Scarab ini ya. Ya, The Rich kan sebagai penciptanya kayak gak mau ini sampai terbongkar lebih jauh, Pak. Kan terancam buat juga kerajaan dan juga armadanya kan, makanya dia nyulik dari si Ted Kord ini. Ya, masuk akal. 15 tahun Pak ya, lama Pak ya Ted Kord dan hilang. Oke, thank you dari si teori menarik banget nih. Nah, kalau dari si ngelantur nih, gimana bro? Ketika udah nonton post credit pertamanya. Gua beda lagi. Gimana? Gimana? Kayaknya seru. Kayak seru nih. Gini. Sebenarnya ada kaitannya sama yang Bang Mario bilang. Karena kalau misalnya memang James Gunn mau ngambil konsep timeline di mana Ted Kord mati. Di sini ceritakan premis utamanya si Ted Kord udah mati. Artinya, gua sih langsung relate ke komik ketika Ted Kord mati gitu kan. Logiknya kan gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin kita plek-plek biasa dimodifikasi, ya kan? Dan menurut gua kalau memasukin Maxwell Lord, menurut gua nggak make sense. Menurut gua bukan James Gunn banget. Gua nggak yakin Maxwell Lord. Dan organisasinya juga pasti bukan dia. Menurut gua pasti diganti. Jadi Blue Beetle mati, tapi bukan sama si Maxwell Lord gitu loh. Kalau menurut gua. Jadi Blue Beetle tuh mati, gua sama Maxwell Lord. Nah, kita belum tahu ini villain siapa, gitu ya. Nah, baru jadi tiba-tiba ketika si Ted Kord ngomong di akhir adegan ini, Blue Beetle di post credit scene, itu setelah diselamatin sama Booster Gold. Nah, jadi diselamatin sama Booster Gold, mereka ngerombak, tapi mereka harus betulin lagi nih timeline karena masalah. Karena Booster Gold kembali ke masa lalu ketika itu, terus dia ngerubah kan. Kalau di komik, dia ngerubah ngaco karena ya harusnya Ted Kord mati, dia malah hidupin gitu kan. Jadinya kacau. Nah, di sini ya sama nih, dia mungkin masih ngebenerin dulu, makanya dia 15 tahun. Nah, menurut gua timeline yang bakal pakai sama James Gunn ini menurut gua baru make sense sama gua nih. Ini cuman agak ini doang ya. Agak ngelantur lah ya. Agak ngelantur ya. Nah, gini. Jadi kalau misalnya kita pikir lagi, kenapa si James Gunn bilang film pertama DC itu Superman DC, tapi bukan Blue Beetle? Ini buat gue jadi make sense. Karena menurut gue film Blue Beetle ini cuman sebagai apa ya, bisa dibilang tuh kayak fondasi utamanya nih. Prolog awal ya, permasalahannya. Iya, ini jadi awal permasalahannya doang. Nah, di Superman Legacy ini timeline-nya udah beda lagi menurut gue. Jadi Blue Beetle itu udah setelah Superman Legacy menurut gue. Ini menurut gue doang. Karena pertama, David Corenswet masih muda, satu. Kedua, Batman
Batman The Brave and the Bold, udah punya Bat Family, udah pasti Batman-nya di atas umur 30. Ya kan? Bahkan misalnya kita 40. Time skip 15 tahun, si Ted Kord hilang, artinya Batman udah pernah kerjasama sama Blue Beetle menurut gua, sama Ted Kord di zaman bahula. Jadi artinya apa? Jadi selama ini bakal kita mulai dari Superman Legacy sampai ke ini nih, Blue Beetle yang pertama tadi menurut gua. Baru ntar James kan jelasin satu-satu nih. Awalannya gimana? Buat menuju ke Blue Beetle ini, loh tiba-tiba kok ini begini, awalnya kan kita begini, oh Ted Kord kok bisa tiba-tiba udah mati, terus hidup. Nah, awalnya siapa? Villainnya siapa? Jadi ini kayak dikasih teka-teki sama si James Gunn buat clue buat film pertama di DCU yaitu Superman Legacy, nanti lanjut Nah, baru nanti lama-lama oh maksud Blue Beetle tuh kayak gini gitu loh. Itu prediksi gua. Jadi ya menurut gua makanya Batman kan udah tua kan nanti kan di Batman The Brave and the Bold ya kan. Jadi pasti dia udah kerja sama Ted Kord gitu. Iya ya. Apalagi kan nama Batman Superman The Flash sempat dimention kan di film itu kan. Iya dong, pasti maksudnya mereka kan yang terkenal, makanya Ted Kord kan dibilang Ted Kord itu kan bisa dibilang tuh bahkan siapa yang waktu itu bilang ya lebih pintar kan ya dari Bruce Wayne ya katanya ya. Ada yang bilang juga si Green Lantern ini, Green Lanternnya Guy Gardner pernah ngomong, iya Guy Gardner dia pernah ngomong kalau misalnya Ted Kord itu lebih pintar daripada Bruce Wayne. Iya benar, lebih pintar dia, lebih pintar. Iya dia lebih pintar. Ya kalau gue sih nggak setuju karena gue fans Batman. Iya. Tapi mungkin karena Blue Beetle kurang famous ya, akhirnya dicuri spotnya ke Batman. Iya. Tapi kalau buat gua mungkin karena ya Guy Gardner lagi-lagi sering berantem sama Bruce Wayne sama Batman. Mungkin cari masalah mulu soalnya Guy Gardner. Makanya ya mungkin dia bilang Ted Kord lebih pintar, cuman nggak terkenal. Karena mungkin dia regionnya di situ doang. Kalau misalnya kita lihat markasnya itu kan berarti di daerah situ kan, daerahnya perbatasan Meksiko sama Amerika kan. Iya kan? El Paso. Iya kan, di perbatasan situ. Mungkin ya udah bisa dibilang kayak si Daredevil. Maksudnya Daredevil kan cuman di Hell Kitchen, cuman di New York bagian situ doang. Nah, kalau misalnya ya Ted Kord berarti cuma di bagian situ doang. Kalau misalnya Batman kan udah jelas tuh, sebelahnya Superman, Metropolis, kota-kota gede gitu loh. Ya satu kan? Kota lah ya. Iya. Kalau si Daredevil sama Blue Beetle satu kecamatan lah, mungkin lah, kecamatan kecil loh. Iya, benar. Kalau Gotham tuh mungkin merangkup Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jaksel, semua aja lah gitu lah. Kalau ya mungkin gitulah. Jaksel ya. aduh, ini teorinya sangat liar semua Pak ya, dan ya nanti kita nggak tahu upload mana yang akan dibuat oleh James Gunn, bisa jadi beda Pak ya dengan yang kita harapkan di sini nih. Tapi nanti kita akan lihat lagi Pak ya, bagaimana James Gunn akan mendeliver itu ke beberapa project yang akan dia siap kerjakan. Itu aja bakal dari gua sih. Apalagi setelah kita udah tahu dikonfirm oleh sutradaranya bahwa Green Lantern lah yang buat si Kumbang Kajida ini malfungsi. Itu kaget sih gua ajar. Ya, itu kan karena benar. Di operation kayak tabrakan kan. Bahkan di komiknya juga ada potongan tuh dia memang lagi nyerang si Scarab-nya itu, mungkin disangkanya benda apa gitu ya, mungkin diserang. Itu berarti malfungsi itu dia kayak kehilangan tenaga kan, maka jatuh ke Mesir ya dia. Bukan kehilangan tenaga sih, lebih tepatnya itu kayak error. Lebih kayak error gitu loh. Jadi Kumbang ini kan dia kan teknologi kayak yang dibuat oleh si Dewish ini ya. Yang dimana kan tujuan awalnya kan adalah buat menghancurkan satu planet kan ya. Tapi planet. Dan gue yakin Green Lantern itu kan dia kan nggak mungkin cuma langsung nyerang kan dia kan udah tahu bahwa ini kan Kumbang buatan si The Rich, yang otomatis The Rich kan udah menjadi buronan satu antar galaksi kan. Lantern itu adalah polisi antar galaksi loh Pak, mereka tuh banyak kan loh, makanya ya mereka mungkin udah tahu buat mencegah hal itu jadi biar supaya basis operasi planet Oa ini gak hancur karena Kumbang ini, ya udah mereka tepis otomatis sudah terjun ke bumi Kumbang itu. Dan gini, kalau kalian belum baca komiknya, kalau Scarab itu menginfeksi tubuh manusia, ya dia akan bisa mengontrol otak sampai semua tubuh itu menjadi zombie. Iya,
Kayak apa? Kayak Venom lah ya, kayak Venom. Ya, kayak Venom. Kayak Venom persis lah. Simbiot. Simbiot kayak itu Simbiot. inang, dia butuh inang itu ya seperti itu. Tapi karena ini udah malfungsi, ya alasan kumbang ini udah jadi setengah error. Dia udah bisa membiarkan host manusia ini bisa berpikir sendiri. Jadi kan udah dijelas di film Blue Beetle bahwa hostnya dan juga kumbang ini memiliki dua pikiran yang sama tapi bisa dikontrol semuanya. Itu dia. Makanya kenapa kumbang ini bisa kayak bersahabat banget dengan si Jaime kan sebagai hostnya gitu. Boleh. Gitu sih Pak. Nah ini buat mungkin kalau dari aku sih lihatnya ini Pak, Omek Project. Nah ini buat fans DC pasti tahu mengenai Omek Project. Ini kan gue juga kan Omek Project sebutin bodoh lah. Tapi kan beda banget dari komik loh. Beda, Omek sangat yang beda Pak. versinya film. Sangat beda. Enggak, karena itu kan kayak robot satu, kayak manusia berpakaian robot lah. Iya kan kalau di filmnya ya. Tapi ntar mungkin kalau film Blue Beetle adalah itu mungkin akan dijadiin Omek yang kita kenal kayak di komik, mungkin aja sih. Mungkin Project ya. sambungan lah, project sambungan, project lanjutan. Karena yang gua tahu sih Omek Project kan adalah apa ya? Mereka tuh kan sebenarnya adalah android ya, android yang mereka tujuannya adalah untuk mendeteksi semua meta human. Itu dia Pak, namanya aja mereka pemburu metahuman. Makanya yang gua lihat di Blue Beetle ketika gua ngeliat tujuannya adalah untuk memperkaya core industries lah. Ngapain? Ya, itu salah satu permasalahan dari film Blue Beetle kan villainnya menurut gua makanya kan. Villainnya nggak lack of motivation si Victoria Court menurut gua. Bener-bener aduh kurang kenapa ya? villainnya gitu. Kurang. Ini kalau misalnya emang ini Blue Beetle dibikin film berat, udah pasti sampah jujur aja. Kalau film emang dibikin film berat ya, udah pasti sampah. Tapi ini film keluarga, balik lagi kan. Film karena ini film keluarga. Jadi semuanya no problemo. Iya, mau villainnya kayak apapun kan. Ini bisa dibilang kayak cuman film apa ya? Film teaser dari James Gunn aja buat ringan-ringanan, asik-asikan aja kita tonton buat kita nonton sama keluarga bareng gitu kan. Ya, jadi villainnya mau bikin Omek, gila di komik kayak gini. Yang ngapain bilang James Gunn bilang, nah udahlah bikin aja Omek kayak perusahaan nggak jelas nih kan, kasih motivasi kayak gini doang, simple, ya kan? Iya. Terus juga apa? Gue juga nambahin sedikit itu, dikira gue Conrad Parapax itu anjing sangar ya dari trailernya. Wah ini bakal killer banget nih. Nggak tahu dia baik hati. Di akhir malah ngebunuh si Victoria kan. Lah ini sebenarnya ngebunuh Victoria ini jarang banget. Ini dikira gue benar-benar anjing ini pasti semua dibabat abis sih. Mungkin Victoria juga mungkin dibunuh juga. Blue Beetle juga lah kok malah baik. Jadi gue malah agak simpati sama si Victoria, gue simpati sama si siapa namanya Conrad Parapax juga simpati gitu. Jadi kayak bener kata si Tenglanto, jadi ini lack of motivation gitu loh. Agak kurang, apa memang karena sengaja film pertamanya mungkin dibikin agak low expect, ntar berburu kedua ketiga jor gitu loh. Iya. Menurut gua karena point of view-nya sih. Mungkin James Gunn karena emang justru ini bagus ini yang gue suka. Maksudnya kenapa gue bisa nilai setinggi itu? Karena ya secara film itu kayak eksekusinya mateng banget. Jadi nggak ada yang misleading gitu. Kayak misalnya kayak Barbie deh kemarin gitu loh. Barbie maksudnya kayak mau dibikin ribet tapi jadinya misleading menurut gua. Sampai akhir tuh nggak jelas poinnya mau kemana ceritanya. Nah, kalau ini dari awal jelas. Dari awal emang udah mau keluarga ya udah. Dari awal nih. Premis ceritanya James Gunn udah tentuin. Oke, satu origin story, ya kan? Kedua keluarga. Dia gabungin jadi satu. Nah, sekarang tinggal lihat nih jalurnya kemana kan? Jalurnya ya bener semua kan? Tuh sampai bapaknya mati dibunuh sama ini, terus kan Omek perusahaan court ya kan, sama ini ketemu pacarnya jadi pacarnya ya kan, habis itu Omek perusahaan ya udah kita nggak usah pedulin Omek siapa, tapi Omek ini yang bikin Blue Beetle ada. Jamie Ramirez jadi kayak gini kan jelas gitu loh, jadi satu film jelas gitu, itu makanya menurut gua mateng. Iya mateng, iya makanya ya gua sangat jam kita dengan film Blue Beetle Pak ya, karena itu simple tapi kena di kita. Dan memang untuk touching scenes keluarga kok dia bisa ini ya, penonton tuh kayak ke bawah suasana psikologisnya agak ada yang nangis soalnya, ada yang kayak sedih gitu karena sedih banget. Iya benar. Kalian ada sedikit momen terharu nggak di bagian ada scene apa gue juga lupa deh harus. Sedih banget. Sedih. Jujur aja gue tuh
Gua kan jarang ini ya, gua tuh jarang bisa nangis ya. Nggak tahu ya, kemarin misalnya kayak Gran Turismo, gue nonton sama cewek gue nangis, gue ya elah. Emang ada beda ya, beda kalau kritikus game seperti kita ya sama penonton awam ya beda bro. Lu gimana? Beda sih? Makanya. tapi pas lagi nonton Blue Beetle, secara sinematografi pas adegan bapaknya dipakai listrik, itu kita dikasih lihat ekspresi si emaknya yang lagi ini fokus, ayo bisa itu kita kayak jadi emaknya, ayo bisa hidup. Nah, bapaknya mati nggak usah dikasih lihat, nggak perlu kayak On May di Spider-Man No Way Home nggak dikasih lihat On May-nya mati, ini nggak perlu dikasih lihat mati, cuman dikasih lihat keluarganya, si om, si anaknya, si neneknya, ketiga dari yang ngelihat tiba-tiba wah itu langsung nangis, gila. Benar. Sama ini bagian yang si Jamie ketangkep tuh, yang dia diambil tenaganya kan, dia ketemu bapaknya kan di alam bawah sadar. Yang bilang, Jamie ini bukan waktu kamu jangan ikut saya. Terus bapaknya kayak menghilang, kayak kasih kekuatan buat dia kayak siuman dari koma, kayak wah bang, itu juga mirip Black Panther yang pertama sih, tapi gue kayak ternyata DC bisa nge-feel ini. Bahkan jujur ya, yang hilang dari film The Flash sih harusnya bisa nih momentum itu diduplikat lah, soalnya kita The Flash kan tahu lah ibunya Barry Allen itu kan, harusnya kok film Blue Beetle kok bisa stealing the scene, harusnya film The Flash ini bisa di momentum loh sebenarnya. Iya, itu dia Pak. Makanya itu yang juga gue agak protes di film The Flash. Kisah Flashpoint itu harusnya dark loh. Sangat dark loh, brutal juga. Makanya kenapa kok di sini kok The Flash kayak di PG-13 kan sama BB. Iya, kayak di apa ya? Kayak banyak resort ya, berapa kali? 3-4 kali katanya ya. Buset, lebih 5 tahun. Banyak The Flash banyak banget permasalahan. Banyak. Sebelum ada James, sebelum James Gunn datang, terus ada ini lagi kan 3, ada tau gue kan ada 3-4 ending, kalau 3 ending yang berbeda kalau nggak salah deh. Iya. Ada itu. Bahkan katanya sempat juga ada The Rocks juga, kayak Captain Cold dan lain-lain lah, pokoknya Heatwave sebelum dia lawan The Flash ini gitu. Aduh, makanya ya gue juga ketinggalan The Flash ya wajar sih Pak ya, banyak banget yang kurang karena udah di shot berapa kali Pak. Pokoknya kalau film udah kali shot, udah itu bakal gak dapet di akhirnya. Contoh ini buat yang masih tanya ya, Morbius kena shot berapa kali Pak, sejak COVID langsung pas tayang, anjir sama banget di film. Kalau Morbius tuh tayangnya pas COVID ya? COVID Pak, itu teaser dari tahun 2020. COVID Februari. Pas tayang jong bodoh lah yang nulis ngantuk nih. Makanya sekarang di MCU Marvel Sony diawasi juga sama si Kevin Feige. Ini kalau mereka sampai angkat Venom 3 Predator yang bawa MCU, ternyata sutradara Morbius itu nggak izin sama si Kevin Feige, nggak izin kalau dia mau ngambil Vulture. Oh pantesan MCU kok kayak miskomunikasi, bodoh lah. Mentang-mentang ada lisensi Pak gitu loh. Jadi gedek di situ Pak kayak packagingnya. Ya iyalah, lu sebagai kreatornya lu bikin segitu ya, hancur lah, gila lu. Makanya itu ya, makanya untuk DC James Gunn ini sebagai awal start DC ya bagus banget. Dan mungkin banyak banget yang bertanya kenapa nggak Superman dulu, kenapa nggak Batman dulu, atau nggak Green Lantern yang pertama, kenapa, why, kenapa harus Blue Beetle. Nah ini juga jadi pertanyaan juga sih. Nah menurut kalian ada yang punya opini nggak mengenai hal ini? Dari si Bang Gali dulu deh, dari Indonesia. Kenapa harus Blue Beetle? Mungkin kenapa nggak Batman dulu, nggak Superman dulu atau yang lain? Karena kan mungkin kalau gue yang sering nonton, kita udah tahu lah ya, udah agak bosen dengan cerita Superman, Batman udah pada tahu lah. Jadi gue nggak mau itu dilihat dulu gitu. Terus juga tiba-tiba kan si James kan munculin Superman Legacy gitu dengan premis yang kakeknya muda, terus agak-agak mirip-mirip film Superman, film Man of Steel yang dia lagi ngebalancein antara superhero-nya, kerjaannya, hubungan orang tuanya sama Lois Lane. Jadi menurut gue oke lah, kita lihat lah nanti eksekusinya gimana. Dan untuk Batman Brave and the Bold itu menurut gue kayak secara langsung kayak ngambil Robin yang Damian ya kalau nggak salah ya. Damian Wayne.
Itu benar-benar baru sih. Oke lah, kupin ya Batman dan Robin ya versi Damian Wayne, kan kita kan udah pernah tuh nonton Batman Robinnya versi siapa? Yang Val Kilmer sama yang George Clooney, anjir tuh muncul di post credit scene The Flash, goblok tuh orang. Muncul anjir. Nggak nyangka gue goblok itu. Sama Pak, gue juga kaget. George Clooney, what the fuck? Itu serius? Ya nggak heran ya kenapa film The Flash flop, lu munculnya Batman yang flop. Ini orang sama-sama flop anjing gitu. Tapi itu gue kaget mampus sih beneran. Kaget mampus. Gue lagi di bioskop itu kayak nggak ada yang ngerti gitu, jadi diam semua hening. Ya gua sama. Gue bertiga sama teman gue nonton, ya kan, deketan. Gue udah mikir dari awal pas lagi semuanya kembali normal ya kan, si Flash. Oke, udah berhasil lagi di court ya kan. Gue udah yakin nih, ini salah universe nih. Gue udah yakin ini universe keganti. Nah, di otak gue ini udah DCU, udah James Gunn gitu loh. Ini udah. Gue juga ngomong sama temen, ya kan. Gue sama temen gue, wah ini udah mampus sih. Terus habis itu terakhir telepon kan. Gue kok suaranya beda, ya kan? Anjing suaranya kok beda. Bruce Wayne ya. Bruce Wayne suaranya beda kan telepon. Itu pikir gue Michael Keaton loh awalnya. Oh iya, tapi kalau gue mikir, ini siapa lagi nih aktornya kan? Gue udah jadi siapa, ayo. Gue udah excited banget. Udah excited banget. Terakhir set, ada mobil lewat. Pas mobil lewat udah gue tahu tuh pasti Bruce Wayne, soalnya mobil mewah gitu kan. Tapi itu kayak, ini kita lihat nih siapa nih. Sepatu turun jebret ya kan, set. Ada reporter. Semuanya langsung teriak bertiga. Itu dia. Langsung teriak. George Clooney man, itu what the fuck banget, kayak lu milih dia, kenapa nggak yang ya siapa lah ya, atau nggak Christian Bale mungkin. Itu karena katanya emang udah nggak ada lagi, karena emang nggak ada lagi, nggak ada stok aktor lagi. Iya, Val Kilmer ketuaan juga kan, lagi sakit, udah sakit. Udah sakit ya kan Val Kilmer. Christian Bale nolak. Iya, udahlah. Filmnya tahu udah nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Minimal tuh WB tuh minimal kakinya aja yang di shoot itu. Udah kayak pangkok banget, cana baru udah, habis itu udah jangan ada gigi jatuh gitu. Itu jokes banget, men. Komedi, men, semua komedi banget. Itu bener-bener kenapa yang fans pada ya nggak puas ya karena itu. Iya, benar. Terus yang jadi ngomongin The Flash jadinya oh iya, jadi ngomongin Beetle aja ya, gara-gara George Clooney lah. Momen tapi kalaupun misalnya James Gunn, kalaupun James Gunn emang misalnya mau pakai George Clooney, gue percaya sih dia bisa jadi Batman yang bagus kok. Yakin gue. Dengan umurnya yang tua, George Clooney actingnya bagus loh. George Clooney actingnya bagus. Dia apalagi kalau misalnya kita harus cek vibes family. Family banget, kurang family apa George Clooney kan. Apalagi James Gunn orangnya komedian gitu, mau komedi bisa, mau jadi orang yang berwibawa bisa juga kan George Clooney. Jadi bisa-bisa aja. Kalau misalnya kita berkaca sama Batman dan Robin, ya karena penulisannya aja itu mah. Ya kan, yang hancur gitu loh. Bisa-bisa aja kan George Clooney, nggak masalah. Dan please kalau kostumnya kalau mau dibikin George Clooney, please tuh putih ilangin Pak ya. Tuh putih ilangin, kesel gue ngeliatnya. Apa-apaan sih gue? Putih. Betul pentil anjir. Tapi gue pengen nanya deh, masalah ini. Gue lihat banyak banget yang bikin meme, banyak banget yang ngeledekin kostum Batman-nya Ben Affleck di film The Flash. Menurut lu pada gimana? Kayak banyak yang bilang jelek banget. Kalau nggak tahu buat gue ya, gue pas lihat di bioskop, nggak tahu nih, gue pas lihat di bioskop bagus, keren gitu kan. Tapi memang pas gue lihat di meme-nya lagi nih foto-fotonya kok jadi agak gimana ya. Terus di bioskop bagus gue lihat ya, gue nggak tahu sih. Kalau dari gue bro, izin nambahin sih, jujur aja sih memang pertama kali gue ngeliat The Flash juga, dia tuh kayak pakai bra gitu loh, hanya di batas udel, armornya, ya kan? Iya, pas dia ada sini. Karena kan cuma di atas pusar kan, di dada dikit lah gitu. Terus armor gitu kan, chestplate gitu. Bener, kayak soldier pad-nya yang ke bawah, kayak dengkulnya, pahanya tuh kayak asal nempel aja loh gitu loh, kayak asal nempel plek. Terus ada
rongga-rongga di tiap tali armor. Nah, Iya, itu. benar. Gue, kok begini ya, agak kurang. Soalnya kan kalau lu punya mainan figurnya McFarlane Batman itu juga kurang sama. Kalau menurut gue ini Batman-nya benar-benar gini, apakah mungkin ini karena settingnya dia lagi naik motor, jadi makanya dia style biker. Jadi, jadi ibaratnya kalau ketabrak jatuh ya ada armor yang kayak motor trail lah. Tapi kalau dia di shift malam ya mungkin lebih ke armor tactical suit atau apalah. Iya. Emang pas awalnya pas lagi di trailer kan gue liat nih kenapa harus ada rongga-rongga gitu, terus di sini kayak ada kayak skateboard gitu kan, kayak skateboard gitu. Terus tapi pas di filmnya yang kita lihat adegan dia nyeret-nyeret di aspal, gue ini maksudnya si Batman gitu loh. Ini kenapa dia pakai armor begini? Karena dia emang mau sliding di jalanan. Iya. Nggak masalah, cuma ya emang pertama emang topengnya mungkin agak apa ya, ada yang sedikit. Terus dagunya kayak agak diapain gitu. Gue nggak ngerti, mungkin mau dibikin lebih ke Batman. CGI gitu ya. Iya. Benar-benar gue sadar mungkin itu. mau dibikin kesannya kayak lebih Batman gitu, tapi jadinya malah gue prefer yang BVS aja sekalian, kan udah bagus banget BVS ya. Dia masih belum bisa move on sama BVS, Pak. Sama, itu emang keren sih. Tapi itu kan Zack Snyder kan nggak boleh ada mention Zack Snyder lagi. Om Snyder udah nggak boleh lagi ya. Udah nggak boleh itu lagi ya. Udah mundur. Dia punya project sendiri Pak, Rebel Moon. Udah. Rebel Moon kemarin rilis apa itunya, filmnya bagus banget itu. Gila. Nah, biru abu-abu bagus kok. Biru abu-abu. Iya, biru abu-abu. Tapi ini lebih ke mungkin ke armor jalanan kali ya. Jadi oke lah. Cuma kalau armor beneran seterus film gue lihat juga agak. Tapi gini loh, kalau emang karena masa nggak ada Zack Snyder, Wonder Woman praktis gue. Iya. Wonder Woman praktis. Nah, Batman-nya itu kayak ini gue malah ngeliatnya ini kayak bukan Ben Affleck loh. Iya nggak sih? Iya. Dagunya beda, suaranya agak lebih kayak Batman yang lebih komik gitu, kayak lebih diberatin lagi. Iya nggak sih? Iya. Rasanya gitu. Tapi Pak, lu kalau lihat perhatikan dialognya dia Batman, Wonder Woman, The Flash itu kayak jailnya Joss Whedon gak sih? Dalam arti Batman senyum anjir, jokes juga bodoh lah. Gara-gara pakai lasso lagi. Ini kan tangan tuh kayak bersila di pusernya nah, gitu. Nah ya itu masalah sih buat gua. Itu masalah. Itu masalah buat gua, ini kenapa Batman jadi kayak gini anjing? Sama. Dia kan harusnya minimal agak ya tegap lah ya, postur lu jangan tangannya kelemar. Lu bener yang tangannya begini lagi sih. Iya lu simetris gitu loh. Kalau The Flash oke lah, kan memang dia kan memang banyol lah kalau di grup. Tapi maksudnya dia Batman tuh yang simetris kayak Captain America lah, kayak Thor lu gitu loh. Nggak kayak anjing serem meskipun pagi kan itu. Iya, pagi. Kalau Batman yang di bayangan gua ketika adegan Wonder Woman, kalau gua mikirnya pas kita Wonder Woman muncul ya, abis itu si Batman, kalau Batman yang gua tahu ya, paling gua nggak butuh bantuan lu, kabur udah, gitu. Hilang ya. Tapi kan dia kena ini bro, kena lasso of ya, lasso of dia makanya. Iya sih, maksud gua dia dibantuin, tapi gue yakin maksudnya Batman punya plan lain sebenarnya gitu loh. Kan Batman, ya kan? Iya benar. Iya. Lain manggil Wonder Woman terus kabur lagi. Dia pada punya plan lain. Terima kasih. Iya pasti begitu. Kayak nggak tahu terima kasih gitu. Makanya ya kan Batman harus gitu. Sutradaranya nih, salahin si Om Andi nih. Iya. Ini kayak dia tuh lagi ini Pak, konsultasi sama si Joss Whedon bukan sih. Iya juga gitu mirip kayak kenapa senyum ya? Kenapa? Batman kan banget anjir gua ngeliat foto lah. Iya, jadi kan makanya fans kan kecewa. Gue juga pertama kali nonton gitu kayak tapi pas jadi Ben Affleck itu kayak berubah lagi, baik lagi kayak sisi misteriusnya, sisi darknya, sisi yang gua suka banget Michael Keaton-nya gila sih, Michael Keaton-nya gila banget. Pecah ya. Gila banget. Pecah. Dari detail-detail kecil pas dia kalkulasi bom buat naikin pakai matematika itu Batman banget. Berat lu berapa? Berat lu pas kali gini naik langsung. Terus yang pas dia dulu tuh kayak realistik banget, kayak ini manusia udah tua nggak pernah latihan bisa ngalahin satu Kryptonian, bukan bunuh tapi cuma ngestun terus dia mati. Jadi kayak make sense gitu loh.
make sense, dia udah tua, oke, sekali banting mati, bener. Tapi apa, dia bisa ngulur waktu, kan gila gitu Batman. Iya. Gila gitu. Mana, iya. Nah, satu lagi ya, yang gue bingung, kenapa nggak The Flash ini bilang ke Bruce Wayne ya Michael Keaton, bro, cari Kryptonite bro, kan ada Kryptonite, kan harusnya kan Barry yang masa DCU kan bilang gitu. Kenapa lu nggak jadi Kryptonite, goblok? Gue cuma pakai bom di kepala tetap nggak akan bisa matiin Kryptonian gitu loh. Loh, karena di The Flashpoint itu kan eksistensi Kryptonian kan yang tahu kan cuma pemerintah, semua orang tuh belum tahu. Nggak ada yang tahu ya. Manusia doang ya kayaknya. Manusia doang nggak sih yang tahu? Barry Allen yang DCU kan tahu, Mar. Iya, tapi kan kalau dia kasih tau ke Barry gini loh, unsur Kryptonite itu kan tak eksis di bumi karena kan pesawat Krypton yang jatuh dan semua pesawat itu diamankan oleh pemerintah Rusia kan. Yang tahu karena ada Clark Kent. Iya, Clark Kent. Karena ada Superman. Iya, ada Pak. Cuma si Kara satu unyu doang tuh. Iya. Gitu ya. Oke, kita ngomongin The Flash ya. Sama DCU. Roasting The Flash ya. Balik DCU. Ya. Aduh, kalau kita ngomongin soal ini ya, soal Booster Gold ya, karena kan ini kok juga berhubungan sama Blue Beetle yang gua harapkan juga seharusnya post credit kedua ya, itu bukan itu Pak. Yang gue harapkan post credit kedua itu adalah kemunculan Booster Gold ge. Maksudnya nanti kostumnya doang atau si Michael Clark yang namanya Michael Clark ya, apa siapa namanya? Michael Clark ya namanya. Gue lupa tuh. Theodorus juga lupa lagi. Booster Gold siapa sih? Gue lupa siapa namanya. Michael Clark nggak salah ya. Itulah si Michael ini Michael Carter. Astaga. Michael Carter. Nah, ya mungkin di post credit kedua ya dia muncul aja wujud manusia aja gitu loh. Jadi ketika dia bisa time travel, gua berada di zaman ini ya. Itu aja udah cukup gitu. Tapi post credit kedua ya kita di prank loh. Tapi gue bersyukur ketika gue di studio, mohon maaf nih. Ini ada beberapa fans DC yang berharap banget Booster Gold muncul. Dan itu orang-orang yang adalah lebih dewasa dari kita, Pak. Literally kayak umur sekitar 30-an semua. Ya, itulah. Tapi kalau boleh tahu tuh Booster Gold tuh kayak Cyclops ya? Kekuatannya ya katanya ya? Hah? Oh, enggak, Pak. Enggak, bukan. Cyclops itu mutant, Pak. Cyclops itu mutant. Iya, maksudnya kan kepribadiannya enggak sih? Enggak ya, beda ya? Beda sih. Dia tuh kayak ini jauh lebih narsis gila. Kayak seleb gitu, pokoknya dia tuh agak narsis, sombong gitu ya. Sombong banget. Arogan, iya. Apa sih? Udah Chris Pratt udah paling bagus, Chris Pratt udah pasti Chris Pratt. Apa ya? Tapi aura dia tuh aura sendiri apa? Booster Gold tuh. Auranya bisa time travel gitu itu. Apa ya? Gimana? Kekuatannya Booster Gold. Kekuatannya sendiri apa? Booster Gold. Selain dia kan dari masa depan ke masa lalu. Equipment-nya itu tuh dari mulai apa? Masih namanya spesial analis. Setahu gue sih dia pakai senjata ya. Setahu gue ya. Dia teknologi sih. Iya, dia teknologi ya. Dia based on teknologi banget. Masa depan gitu kan? Makanya mesin waktunya, iya dia kan soalnya dari masa depan. Ya. Demi famous, demi bisa jadi superhero ke masa lalu. Kembali ke masa ini. Pakai peralatan masa depan gitu. Booster Gold. Oh, jadi dia pengen terkenal sih sebenarnya. Udah itu aja. Pengen dianggap superhero abad 21 bukan abad 25 gitu. Iya. Gitu ya si Michael Carter. Makanya gue juga tunggu banget sih yang gue harapkan itu kenapa kok di post credit kedua tidak ada itu sebuah kesalahan besar sih, maksudnya apa ya, kita tahu nih Booster Gold kan ada hubungan dengan Blue Beetle, Ted Kord dan Jaime Reyes ya, kenapa nggak itu aja ditampilkan gitu. Jadi kan apa ya, penjualan film Blue Beetle kan pasti bakal lebih naik kalau ada cameo, karena kan cameo ini kan juga sebagai bumbu utama buat para fans yang belum tahu apa-apa soal Blue Beetle. Kan belum pernah perhatian, kenapa nggak dipakai itu? Why? Gitu loh, kesel banget gue. Menurut gua karena James Gunn belum milih sih. Aktornya menurut gua dia belum milih sih Booster Gold. Iya. Nah, itu dia. Gini bisa Pak, jadi. at least kalau bukan aktornya, yang penting kostumnya aja deh. Kostum. Gitu. Ya. Atau nggak dimention lah, dimana lah. Dimention disebut lah. Namanya gitu aja ya. Di dimension ada
berarti tanda bahwa booster gold tuh ada gitu, maksudnya gitu kan, berarti tanda eksis, ya benar eksis. Tapi apa kan ini kan sebenarnya kan katanya kan film kan dulu kan formatnya HBO Max kan ya, dibikin bioskop kan. Blue Beetle tuh film enggak Booster Gold tuh series. Blue Beetle ya? Oh enggak, Blue Beetle itu awalnya ya? Awalnya memang ditujukan untuk streaming. Awalnya FYI aja, awalnya buat streaming, terus akhirnya berubah jadi sekarang film. Pas awalnya emang dikasih budget untuk apa namanya streaming. Ya kayak apa yang gagal Bad Girl yang dulu udah mau dirilis terus di cancel kan, tuh kacau sih Bad Girl, kacau karena ada Michael Keaton di sananya, ada benar. elemen-elemen si Ben Affleck gitu makanya kan di-cut sama si kakeknya si James ini, siapa entahlah James kan. Menurut gua tadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang sebelumnya yang Bang Mario kan nanya saya kenapa Blue Beetle nih film pertamanya gitu. Literally sebenarnya kan secara harafiah sebenarnya Superman dulu yang nomor 1 kan, James kan udah ngomong. Jadi Blue Beetle tuh cuma teaser lah ya. Nah, itu udah jelas ya karena kan Blue Beetle itu kan proyek DCU sebenarnya Zack Snyder sebenarnya. Masih zamannya Zack Snyder. Iya kan? Dia tuh udah lama sebenarnya. Tapi karena tiba-tiba ada perubahan seperti ini, dirombak abis-abisan dong ceritanya. Nah, dengan udah pasti udah ada production dong, pasti udah, gue yakin udah disiapin segala macam dan supaya itu nggak jadi kacau balau gitu, masa di cancel gitu aja ya. Mungkin udah, gue yakin tuh udah hampir setengah, maybe udah 1/4 jalan menurut gue. Nah pasti. Udah 1/4 jalan, mending James Gunn dengan otak kreatifnya kan dia modifikasi. Jadi Blue Beetle di set dia pasti tuh otaknya langsung mikir kayak, oh ini langsung kita bikin timeline-nya, oh Blue Beetle di sini aja tapi kita taruh di awal, nanti kita mulai di Superman Legacy gitu. Pasti gitu sih menurut gua. Gue setuju. Kayak ada film apa ya? Jadi gue pernah nonton film itu, sebenarnya yang kita tonton film itu adalah kayak bagian dari endingnya atau pertengahan film. Nah, terus pas kita nonton film lagi-lagi itu adalah kayak prequel ya, gitu kan ya bro ya. Tapi gini Bar, mungkin tadi kenapa lo bilang kenapa nggak ada aktornya besar, itu dia mungkin karena nih budgetnya TV streaming, jadi makanya terbatas. Begitu dia ada budget gede, mungkin nih udahlah kita bagusin ke efeknya aja, bagusin ke sisi departemen yang lain-lain lah. Gitu kali ya. Mungkin ya. Makanya ini sebenarnya udah dirombak abis-abisan sama si Om Pistol ini ya. Karena kita lihat aja dari logonya LexCorp-nya deh, yang di film itu kan ada kan gedung LexCorp-nya, itu aja udah beda sama LexCorp-nya versi DCU. Iya benar. Oh pas itu terbang itu ya, pas terbang ya. Oh iya lihat. Iya pas terbang itu. LexCorp sama S Chemicals-nya udah beda. S Chemicals-nya ini masih sama dengan versi DCU. Sama DCU. Hijau kan nggak sih tulisannya? Hijau neon gitulah. Hijau neon gitu ya. Hijau neon. Itu literally sama kayak DCU. Jared itu banget Pak, anjir. Gedungnya masih sama. Jared itu hidup Jared itu. Katanya SS-nya versi David Ayer mau jadi rilis ya tahun ini. Katanya mau terkata ya. Dan James Gunn udah nge-proof katanya Pak. Waduh. Iyalah kalau James Gunn nggak approve aja diserang lagi dia. Dia kan udah diserang banget tuh sekarang. Kalian tahu nggak sih James Gunn lagi diserang sekarang dia? Udah dari dulu Pak. Dia mah selalu diserang. Semenjak DCU ribut itu banyak banget yang protes. Udah. Tapi dia santai men. Iya deh cuy. Gue bikin, gue punya budget, lu kenapa sewot? Iya, itu dia. Santuy dia Pak. Dia kan selalu menjawab semua komentar netizen yang pedes gitu. Iya. Nah ini yang gue bingungin nih. Tadi ngomongin misalnya ya berarti Joker yang di DCU kan. Nah Joker DCU tadi kan dari awal kan kita semua mikirnya si Bill Skarsgård aja ya kan. Si Bill Skarsgård. Nah tapi si James Gunn malah nge-cast si Bill Skarsgård audisi jadi Lex Luthor. Ini yang gue bingung. Superman Legacy ya? Yang buat Superman Legacy ya sih? Superman Legacy dia audisi jadi Lex Luthor. Gak cocok Pak. Gak cocok. Bayangin dia botak. Sebenarnya kalau jadinya kayak model-model yang maniak kayak ini lagi, Jesse Eisenberg. Model-modelannya berarti Lex Luthornya. Soalnya tipe mukanya agak-agak mirip ya. Mirip. Raut-raut mukanya. Agak gila sebenarnya. Ini cocok sih. Lex Luthor udah paling bagus tuh si
si siapa Beast yang di X-Men, aduh namanya siapa sih nama pemeran siapa? Siapa? Gimana? Si Yang Beast mana? yang si Hank McCoy, Hank McCoy, aduh siapa namanya? Coba cek ya. Oh, Itu. Yang Hank di McCoy. The Menu. Hank McCoy yang Hank McCoy yang di Hmm. X-Men itu udah orang tua deh setahu gue, Bro. Yang masih muda, Oh, bro. nah, itu kan yang itu timeline lama ini timeline baru. Oh, yang Karena jadi X-Men baru. Beast, yang jadi Beast bukan sih? Iya, Nicholas Hoult. Iya. Bis. Ah. Nicholas Hoult. Nicholas Hoult yang kacamata. Iya, Oh iya. iya. Ini kan, memang kan katanya Nicholas kan Hoult. Nicholas Hoult sempat ikut casting Kenapa? juga kan jadi Clark Kent. Iya. Tadinya mau dia audisi jadi Clark Kent, itu udah aneh banget, gak mungkin lah dia jadi Clark Kent, buset Nicholas Hoult. Kurang ya. Cringe banget gua Nicholas Hoult jadi Clark Kent. Habis itu dia katanya pindah. Biasalah kan, orang biasa kan siapa sih, banyak kan yang jadi dari protagonis jadinya si misalnya Tom Hiddleston kan dulu Thor. Jadinya Loki kan. Lebih cocok. Sama Nicholas Hoult juga dari Clark Kent katanya dia menjadi Lex Luthor, cuman katanya si James Gunn nggak mau. Katanya malah si Skarsgård bersaudara tuh, si Bill Skarsgård sama kokonya yang mau jadi jadi Lex Luthor. Iya. Yang main siapa, Bro? Sorry, yang jadi Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. Iya. Itu kan udah kayak menjadi referensinya Joker tuh. Oh iya, makanya itu Bisa banget dia. Iya. Bisa banget. Itu dia main di John Wick 4 bagus banget, gila aktingnya. Oh, yang di jadi John Wick 4. Oh iya. Bagus banget dia pas dia tancepin pisau di tangan. Gila sih, itu ngeri sih, itu intimidasinya dapat banget. Iya. Makanya ya kalau mau dibikin Lex Luthor bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa, cuma sayang gitu Jokernya. Iya. Jadi Kurang. Gimana? Karena Iya, sayang. Muka dia tuh muka Joker banget itu sih. Iya. Ada Tampang apa gitu ya? Mukanya. Tampang yang ganteng psikopat. tapi psikopat, tapi aura psikopat tuh kuat. Iya, Aura psikopat tuh kuat. Karena kan dulu main di It kan. Jadi dia kayak kalau gue ngeliat tuh kayak kayaknya bisa di Joker sih. Bisa banget. Jangan dia pun jadi It juga ada referensi ke sana. Yuk kita tes dulu, tes screening si Bill jadi si jadi badut. Mungkin itu dia ngetes juga, dia ngetes pasar juga, ngetes market sih. Pasti dia Kalau jadi Joker gimana? Akhir pasti di proof lah kalau dia yang jadi ya. Karena dia satu, kalau dia di It ya, dia punya ciri khas ketawanya dia sendiri loh. Ya, benar. Ya. Senyumannya itu loh. Gue banget kalau itu senyumannya Bisa tuh. gitu ya? Senyumannya Bisa tuh gitu ya? sakit bisa sih. serem loh. Serem. Iya. Nah itu makanya kayak gini ini kita juga nggak bisa berharap kalau Jared Leto akan kembali ya, no ya. Ini kita Nggak mungkin. Jared Leto, please, Jared Leto, please. Bro, sebenarnya bisa I love aja you. bro. Gini sebenarnya bisa aja karena James Gunn tuh udah dia tuh udah menahan beberapa aktor yang dikabarkan akan keluar. Contoh Margot Robbie yang kita harapkan dia akan keluar, dia masih stay jadi Harley Quinn di DCU. James Gunn masih stay dia, Pak. Iya benar, Barbie untung gede banget. Untungnya 1 billion tuh. Ini numpang promosi nih Bang Mario nih. Silakan. Nanti gua tapi kayaknya udah ini juga sih. Tapi ini pokoknya minggu ini bakal gua ada ngelantur update ya, ngedate kan tiap minggu gua bakal ada tuh di video gua ngedate ngelantur update. Buat minggu ini berdua. Iya, nanti gua bakal ada bahas mengenai pemeran Joker nih siapa gitu. Karena nih ya, ini gua pengen bahas dikit nih. Joker kayak seorang sejelek-jeleknya orang bilang Jared Leto gini. Kenapa gue suka banget sama Jared Leto? Oke, gue setuju penulisan dia hancur di Suicide Squad, itu karena penulisannya. Tapi gini, kalau gue harus compare setiap scene Joker yang pernah ada di film sepanjang manusia hidup gitu ya, semua scene Joker nih kalau gue harus compare ya, yang paling the best ini dari sisi komikal ya, jangan salah, bukan dari sisi film ya, dari sisi komikal. Jared Leto pas Snyder Cut itu, wah iya bener. Aduh itu bagus banget, gila itu bisa gila sih gue lihat. Dari Suicide Squad tuh lebih horor gue ngeliatnya. Iya. Itu bagus banget itu. Actingnya dia perfecto Mamma Mia Lezato, sumpah Jared Leto. Yang pas dia kalau kata shoot you be Batman. Oh, gila. Iya. Tapi bro, yang gue masih konsok ketawanya lebih serem dikit harusnya, jangan kayak kambing. Selera lah ya. Selera. Tapi gue setuju sama Bang Timothy. Kenapa gue bilang gitu? Karena si
karena gimana ya, di set itu kan si ya Batman team up kan sama Joker kan, dia team up kan mau nggak mau, tapi si Jokernya tuh kayak ngetis mulu bahas masalah siapa si Robin kan, kayak Robin kayak ngetis mulu, kayak ngegoda mulu, sampai Batman itu pun Joker. kayak iya, itu Joker. Sampai Batman tuh kesel, lu kalau ini gue bunuh lu kalau bisa katanya gitu kan. Itu Joker. Iya, itu bener, dia ngetis banget. Emang kayak mengetes batas rasional. Iya, sampai itu. Bunuh lu, gue katanya gitu. Itu Joker yang gue tahu. Dites itu. Sampai bilang lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ditambahin lagi di reverse psychology sama si Batman ngomongin Harley Quinn langsung. Iya, benar Harley Quinn langsung diem. Gitu. Gila, itu bagus banget ini. Kacau, aduh, please Zack Snyder lagi lah. Gue juga pengen, jujur gue pengen ngeliat lagi. Jangan 2, jangan 3, please Zack Snyder, ayolah. Gue mau nanya deh, berarti itu di timeline-nya Nightmare karena si Batman ngebahas Harley Quinn, berarti Harley Quinn belum mati kan ya? Mati, udah mati ya, seingat gue udah mati. Kalau ini ya, kalau Zack Snyder yang bikin semua film DCU tuh Harley Quinn udah tewas Pak, ya. Karena ini udah kacau filmnya, jadi ya udah Harley Quinn pindah ke Birds of Prey, ya kan? Hidup lagi. Suicide Squad, ya kan? Ya udah hancur. Makanya Pak di James Gunn ini si Margot Robbie bakal diperbaiki lebih apa ya? Kayak lebih ke visinya James Gunn, lebih karena komik. Iya, mungkin lihat pakaian dia yang hitam merah itu. Ya, janganlah merah itu yang aja lah. Yang kayak di Suicide Squad 1 aja. Ya. Iya. So hot baby. Gila sih itu sih Harley Quinn sih. Margot Robbie ya. Aduh, gak pernah tua dia Pak ya. Di Barbie dia mulus Pak ya. Mulus Pak. Tuh kaki gak ada bulu sama sekali. Itu di apa ya? Gile. Di kerok pakai gergaji tuh, makin mulus banget. Iya, tapi kalau mau ngomongin itu kan Harley Quinn-nya itu ya menurut gue baik lagi, itu kan kita pernah bahas tuh Bang Mario sama siapa waktu itu kita bahas sama Bang Eka ya. Bang Eka. Siapa sih yang ngomongin Suicide Squad? Bang Eka. Kita ngomongin Suicide Squad. Yang itu Suicide Squad menurut gua, The Suicide Squad itu tekanan DCU James Gunn menurut gua. Menurut gua bakal masukin orang karakternya Weasel ada di Creature Commandos, ya kan? Iya. Terus banyak tuh karakter-karakter yang di Creature Commandos, jadi menurut gua kayaknya ya DCU The Suicide Squad itu kayak awalnya emang pengen dibikin ya soft reboot gitu, tapi ternyata mumpung James Gunn dari ribut nih universe-nya, sekalian aja nih gua hubungin gitu kan, emang kalian aja spesialis James Gunn gitu kan. Iya. Bagus-bagus aja sih kalau mau dibikin gitu kan, jadinya komikal kan. The Suicide Squad kan kurang komikal apa lagi tuh. Ada Peacemaker juga mau dibikin season 2-nya, ya kan? Nah, gue nunggu tuh Peacemaker season 2. Itu dia Pak. Kapan ya? Ini dia permasalahannya. Nah, gue tahu nih yang Mario maksud apa ini. Iya, ini dia permasalahan Pak ya, harus kita bahas ya. Setelah The Flashpoint, masalahnya setelah Flashpoint, gak semua kena riset ulang, karena kan ya itu sama banget kayak di komik, gak semua kena riset ulang, gak semua, cuma ada yang berdampak besar aja. Peacemaker season 2 ini gimana jadinya, itu dia Pak, karena Peacemaker ini bakal setelah The Flashpoint atau tidak, itu dia jadi masalah. Udah fix Bang. Udah fix ya? Setelah James Gunn kemarin dia balesin lagi, biasalah tukang Twitter. Tuh yang dia balesin lagi dia, kalau nggak salah ada yang nanya Peacemaker season 2 jadi nggak, katanya jadi setelah Superman Legacy. Jadi ya nunggu lama Superman Legacy. Langsung tapi ya masih lama. Setelah Superman Legacy. Iya, berarti kan secara nggak langsung karakter Peacemaker ini kan ngelihat dua versi The Flash kan ya, kalaupun nanti dia ketemu The Flash lagi ya nanti. Ya nggak sih? The Flash-nya sama semua. The Flash-nya sama gini. The Flash Ezra Miller itu di multiverse DC sekarang ini, The Flash-nya semua sama. Itu Ezra Miller. Sama kayak Aquaman Jason Momoa, dan itu jelaskan bahwa Aquaman semua itu adalah muka Jason Momoa. Kecuali Batman, karena Batman yang dia temui itu mukanya beda semua Pak di semua multiverse. Beda semua. Iya, beda semua. Iya. Nah, terus yang The Flash Green Gustin, kalau mukanya Ezra kayak nggak dianggap sih Pak. Kayaknya nggak dianggap sih Pak. Yang gue kayaknya nggak dianggap sih. Parah anjir sumpah Bebe anjir. Parah banget sumpah.
The Flash-nya Grant Gustin kan kayak versi Smallville-nya gitu, Mar. Itu bagus banget, men. Itu propor itu. Gak dibuat canon sih, itu kacau sih, bro. Justru yang membuat The Flash itu karena Grant Gustin, gila. Grant Gustin, ya, makanya tiba-tiba Ezra Miller. Kalau menurut gue, kurang kalau menurut gue. Secara fanboy ya, kita ngomong secara fanboy ya di sini. Iya. Kata si James Gunn itu, jadi abis Superman Legacy, Waller dulu, series Waller dulu, baru Peacemaker season 2. Baru itu ya, series Waller dulu. Aduh. Jadi ya kalau mau diruntut ceritanya, kalau mau diruntut nih ceritanya nih, kita bisa kalau misalnya emang bener nih The Suicide Squad ternyata bagian dari DC James Gunn misalnya, ternyata artinya The Suicide Squad ini ya timelinenya ada di timelinenya Superman David Corenswet, bener dong? Ya nggak? Ya jelas. Ya kan? Iya. Make sense nggak sih? Iya. Iya, di timelinenya situ. Gue juga setuju dengan pendapat lo, Bro Timothy, karena kalau kita lihat dari Peacemaker scene pertama ya, yang semua JL tuh muncul semua. Kalau kita perhatikan, mukanya Superman dan Wonder Woman kan kayak hilang. Iya, ditampilin sama James Gunn, Pak, buat gitu udah ambil aktor sebenarnya, David Corenswet sama si Wonder Woman-nya kita nggak tahu siapa. Iya. Itu dia. Jadi Wonder Woman-nya nih. Dan The Flash dan Aquaman kenapa mereka masih dipertahankan ya, karena ya mereka gak ada masalah dengan Warner Bros sebenarnya, jadi masih dipertahankan, masih dipertahankan gitu loh. Nah, itu dia. Berarti Mar, waktu saat James Gunn bikin Suicide Squad, berarti dia brengsek, dia nge-remove semuanya itu, anjir emang. Iya, itu dia makanya, itu dia. Brengsek emang orang. Kudeta. Aduh. Dan brengseknya lagi ya di Suicide Squad itu ya. Apa dia udah ngetis Green Arrow, ya? Iya, di seriesnya ya. Jadi Peacemaker. Dia udah ngetis Green Arrow. Ini gue juga aja dari udah pasti di DCU. Ada Green Arrow di DCU tuh. Pasti nggak mungkin kalau nggak ada, pastilah. Tisu itu tisu banget. Makanya gue kalau di mainstream itu pasti udah minimal udah harus ada lah. Pasti harus ada. Please James Gunn of Bristol, if you here watch this podcast, aku mau lihat si Stephen Amell kembali jadi Green Arrow. Mohon maaf nih, gak ada bisa sekeren dia si Green Arrow versi Arrowverse itu ya. Tapi Charlie Hunnam bagus ya. Stephen Amell ketua apa? Ketuaan dia. Itu sih Green Arrow ya. Oh ya, Bro Timothy, karena kemarin tuh aku juga lihat video si Doi ya. Dia ketika nonton Blue Beetle pasti kasih komik masih Warner Bros, komiknya ketinggalan, Pak ya. Nangis dia aja. Gimana, Pak? Bisa cetak lagi, Pak? Aduh, sayang banget loh. Nih, itu hari tersial gua sih, literally ya. Hari tersial gua. Nih, gua lagi belanja di mall. Ya, dari siang. Dari siang kan, gue awal udah mau janjian. Tahu kan Karen Guardet kan? Karen Guardet nanti itu partner gue buat ngedate ngelantur. Ya buat ngedate ngelantur partner gue. Nah, gue udah janjian. Dia bilang mau ikut boleh nggak? Ya udah kan soalnya ada satu slot buat reviewer. Ya udah gue kasih dia masuk kan si Karen Guardet. Nah, abis itu gue bilang 16 Agustus ya bro. 16 Agustus. Terus abis itu gue belanja sampai sore udah jam berapa? Harusnya jam 6 kan special screeningnya. Ya, abis itu udah jam 5.40-an deh. Di mall kan. Abis itu mepet tanggal 14 kan, itu tanggal 14 tuh. Abis itu gue tiba-tiba di chat. Lah, Bang ini tanggal 14 Bang, bukan tanggal 16. Lah, ini gue salah baca. Harusnya tanggal 14, gue kira 16. Hari Senin kan ya? Iya, 16 tuh rilisnya aslinya. Aduh, gue kira special screening 16. Jadi gue panik kan. Wah gila, udah gue harus tanggung jawab sama Warner Bros kan. Ya udah, gue datang aja. Telat 1 jam Pak nonton. 1 jam gue telat nonton Blue Beetle. Gue telat 1 jam, udah ngobrol-ngobrol sama Bang Rian sama siapa. Dikasih komik. Tenang kan, oke. Gue masih di interview sama Comic-Con apa kan, di interview gue taruh komik gue di meja. Oh, itu set. Habis itu udah happy semuanya. Oke, Bang Rian, oke duluan. Set keluar. Sampai mobil udah mau deket rumah. Anjing komik gue.
Tapi bro, itu katanya temen gue yang udah baca prequel komik, itu tuh sebenarnya bukan prequelnya film Blue Beetle, itu kayak menceritakan komik Blue Beetle yang udah ada, cuma covernya dibikin. Iya, ini kan. Kurang banget. Itu Pak. Weh, jangan gitu dong. Jangan gitu. Iya. Jangan gitu. Iya. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong dia. Itu jangan-jangan punya si Timothy tuh. Wah, Enggak, jangan. gue dapat dari premier, enggak gue dapat sendiri dikasih. Kacau banget. Tapi ya maksudnya udah pastilah, maksudnya komiknya nggak mungkin hubungan sama film. Kalau nggak, spoiler semua satu universe sama James Gunn. Nggak, ini beda. Ini tuh Blue Beetle Graduation Day. Graduation Day. Oh, Iya. Graduation Day. Iya. Oh, komik baru ya sekarang ya. Oh, Iya, itu sama tuh. Isu. Kan kalau ini kan kalau ini kan satu isu doang, isu pertama. Kalau yang di komik itu udah ada 6 isu, gue udah baca tuh. Ini isu pertama dia. Ini di si Rebirth ya? Yang Iya, Rebirth kan? Rebirth Pak. Kalau New View itu udah selesai. Mereka udah gagal Rebirth sekarang. Gitu. Sabar Timothy ya, nanti kamu akan dapat komiknya kok, tenang aja. Nah, kan nanti ada Aquaman tuh, kan biasanya kan dari grup suka ngadain screening ya, lu jangan ketinggalan lagi dah itu. Iya. Benar. Desember nggak sih? Masalahnya, Iya, tanggal 20 masalahnya kebanyakan di situ kagak kasih komik. Itu sekali-sekalinya dikasih komik gue ketinggalan. Waduh. Tuh, gue Black Adam kemarin kan juga dibuat komik ya. Ada komik prelude-nya ya. Ada. Ya, Oh ya, Black Adam ada. Iya, Black Adam ada. Tapi kalau Black Adam gue ada. Gue nggak ikut Black Adam. Flash ada. Oh alah. Saya juga. Ya. Aduh, enak banget ya. Ini kalian bertiga di Jakarta semua, gue cuma di Surabaya, anjir. Enggak, Bang, gue di Jogja nih, gue udah balik lagi nih gue. Oh iya. Gini deh, Wonder Woman yang ketiga. Kan juga kata kamarnya bakal diisi James Gunn. Aduh, kacau tuh. Itu gimana ceritanya mau dibikin Wonder Woman ketiga? Labil anjing, labil. Nggak jelas. Itu ada miskom kayak. Ada miskom kayak. Miskom kayak sih. Kayaknya kalau ini prediksi sotoy gue nih. James Gunn sempat mikir kalau misalnya dia mau balikin Gal Gadot. Feeling gue. Ada sempat mikir. Ternyata dia mikir-mikir lagi. Mendingan Alexandra Daddario lah. Wah, kalau Alexandra Daddario mendingan jadi Supergirl Earth 2 deh. Yang Supergirl yang baju putih itu baru mantep itu. Power Girl. Ya, itu Power Girl yang rambutnya pendek itu nggak sih? Iya, itu. Cuma ya itu jadinya kayaknya salah kaprah kayaknya, makanya gue nggak ngerti juga kenapa bisa tiba-tiba si Gal Gadot ngomong, iya gue masih ada nih bisa kerja sama nih Wonder Woman 3. Tiba-tiba gue literally di TikTok udah marah-marah sumpah. Oh ya video itu ya, gue lihat lagi. Udah pernah lihat ya? Marah-marah di TikTok udah kayak orang gila gue kayak mau apa? Gue mikir gue awalnya gini. Gue dukung ya James Gunn, gue udah optimis di DC. Tapi kalau kayak gini caranya nggak jelas juga lu lama-lama James Gunn. Apa tiba-tiba Gal Gadot dibalikin kayak gini nggak jelas gitu kan? Udah mau move on dikasih lagi. Gitu. Tapi bro, ternyata nggak jadi. Nggak jadi ternyata. Ya namanya DC itu udah nggak wajar bagi kita. Ya nggak jadi udah wajar ya Mare. Udah hal yang udah biasa ya Mare. Udah bukan hal yang baru buat kita ya. Ribut tuh udah hal yang biasa. Diribut biasa lagi. Ribut recasting masalah miskom udah biasa dari zamannya Green Lantern lah itulah. Udah biasa itu. Aduh, oke. Memang sih itu memang juga Wonder Woman. Gua juga ini siapa sih pemerannya? Ini James Gunn. Ini yang nyambung siapa? Apakah si Gal Gadot kah atau pemeran lain kah? Masih belum jelas itu loh. Iya. Ya walaupun di Flash ya si Gal Gadot ya tampil itu mulus ya. Berarti masih tampak muda pasti. Ya. Walaupun dia udah jadi orang tua Pak, udah melahirkan, udah punya anak dia. Anak ya. Anak 3 coy. Anak tiga. Subur kamu banget. Gila, anak 3 selangsing gitu ya. Langsing banget. Langsing tuh. Beda. Perawatan. By skincare Amazon. By skincare-nya Amazon beda dia. Punya merek skincare sendiri dia. Gymnya langsung batu, semen itu gym ini kayak itu makanya kuat ya. Gymnya langsung truk.
Nah itu dia. Loh, jangan setengah dewa, Pak. Dia Anak Zeus loh, Pak. dia kan kuat. Iya. dia skincare-nya pakai Lazarus Pit, Pak, skincare-nya, Pak. Kok ngeri. Makin lama makin panas, makin mulus Itu itu. kayak itu Dia Lazarus, iya. Iya. Aduh. Kacau. minta Batman, minta si Batman. Bro, minta Lazarus Pit dipakein dioles-olesin. Iya, makanya udah terus ya. Aduh, makanya juga ini James Gunn please lah. Kalau lo konsisten dengan universe lo ya, lo jangan ambil untung kayak Gal Gadot dikembalikan. Sama lagi ini lama-lama Henry Cavill balik lagi Pak karena ini Pak. Demi Smith kita cash aja deh Henry Cavill balik lagi bodoh. Apa-apaan sih lo? Kalau Henry Cavill balik, mendingan David Cornsworth jadi Superboy lah anjir, udah cocok kayaknya. Ya, Superboy. Henry Cavill, Iya, Superman. bisa aja sih. Henry Cavill. Yes. Henry Cavill. Aduh, ya makanya ini masih belum jelas itu. Makanya juga banyak banget fansnya juga apa ya? Banyak banget yang mereka tuh salah tangkap informasi. Ya karena ini. Ini dia yang bikin makanya DC itu bukan DC itu apa drama sinematik Pak ya, DC drama. Iya, drama celalu. As always lah pokoknya. Kalau nggak drama nggak cuan anjir fans-fansnya buzzer. Makanya Pak, gue tunggu banget Aquaman Lost Kingdom. Dah, ini belum ada trailer, belum ada poster, teaser belum ada Pak. Iya nggak tahu dah. Gua nggak tahu. Oh iya trailer belum ya? belum ada. 6 bulan belum ada. Iya, gua udah pesimis Mar, gua dari awal udah pesimis banget Mar, jujur aja gua sama Aquaman gua udah pesimis banget Mar, bener Mar, jujur. Aquaman Desember kan? Desember. Iya, tanggal 20. Katanya iya Desember, tapi nggak tahu sekarang udah Agustus anjir, Agustus. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi. 4 bulan belum ada trailer. Pak, itu kacau sih. First look aja belum ada, Pak. First look aja belum ada. Udah. First look belum ada. Udah ada yang dulu, tapi cuma sebentar, hanya klip-klip behind the scenes. Pas di fandom, Mar. Oh iya ada. Iya sekali doang. Iya kan? Ada yang baju yang stealth suit yang biru tuh gue inget banget tuh. Stealth suit yang dia berdiri. Sama itunya doang paling, seinget gue tuh sama behind the scene-nya doang. Pokoknya foto merah kapalnya ada deh bro kalau nggak salah. Foto merah. Kapalnya siapa tuh? Si Black Manta yang baru. Kapal Black Manta, terus Black Manta dapat kostum yang baru. Deh gue inget itu doang pokoknya. First look sama behind the scene-nya. Udah itu doang. Gue ingat tapi sudah ada beberapa lagi. Aquaman 2 sih ekspektasi sih harus turun banget sih, nggak bisa. Sangat bro, harus turun banget ekspektasi. Aquaman kayak kacau sih. Nasib lebih anjir Pak kayak Flash Pak. Di roasting lagi. Gue udah yakin di roasting lagi sama netizen ini. Iya pasti. Di situ gitu dah. Kalau bagus, kalau lagi bagus, kalau lagi jelek. Gue akuin aja bener dah. Bener nggak sih? Joker nih, bagus. Oke, bagus. Terus tembus 1 billion, terus Batman bagus. The Flash ya mulai turun lagi. The Flash tuh mix sebenarnya, mix. Iya, mix lah. Ya, tapi secara pendapatan oke. Terus Blue Beetle udah mulai naik lagi kan. Sekarang habis ini Aquaman, nah itu gue nggak tahu dah. Soalnya kan jujur aja gue. Aquaman kan katanya kan kena 3 reshoot lagi men, itu yang ada yang banyak flag. Itu salah satunya kan ada di shoot lagi. Wah, di cancel lagi. Di cancel lagi. 3 kali reshoot mereka itu. Aduh. Di cancel lagi kan. Ben Affleck gak jadi lagi. Wonder Woman juga di cancel lagi. Iya. Jadi makanya bingung mau taruh di mana menurut gua nih. Iya, dia kayaknya si James Gunn lagi stres mampus kan. Mau di CU atau di CU nih. Makanya gue denger rumornya katanya ini stand alone. Apa? Aduh, stand alone. Ngapain? Stand alone. Mungkin gini bro, tergantung. Kalau film Aquaman flop ke DCU. Kalau bagus baru ke James Gunn. DCU tergantung box office lah makanya. Aduh, kenapa nangis gue anjir, bangsat. Stand alone apa anjir? Stand alone katanya. Gue juga. Apa stand alone? Kayak yang gue bingung gini loh. Stand alone kalau misalnya untuk gue sendiri, gue pribadi ya,
sebenarnya nggak terlalu masalah kalau buat gua gitu loh. Nah, emang mau film ya udahlah, bikin film Aquaman yang bagus, gak ada hubungan sama yang satu atau sama yang nanti, kayak cuman ya udah film Aquaman beda aja nih, cuman sama aja si sama Momoa. Ya udahlah ya, gue cuma nonton aja kan, gue juga cuman kritikus film, ya gue cuma nilai dari filmnya aja gitu kan. Nah, yang jadi masalah netizen udah pasti ini timeline kapan nih bang, timeline udah pasti nggak jelas, wah dibully. Iya. Dibully pasti. Iya, pastilah. Udah lagi kenapa? Iya. Nih pokoknya kalau kita kalau kan ini bro, si Jason Momoa kan pernah sharing foto Instagram dia bareng Ben Affleck tuh. Ingat gak? Ya, yang itu, yang begini. Yang itu kan, ya gue lihat tuh. Iya tuh kan, gue udah mikir, wah nih masih baik lagi nih di Aquaman nih, gue udah mikir gitu soalnya. Soalnya katanya, tapi nggak tahu dah. Katanya ada adegan Batman lagi pakai langsung pakai pakaian renang yang Batman khusus di air gitu. Ada adegan itu katanya. Ternyata dikat juga, dikat semua Pak, itu di resort abis-abisan, makanya ini, aduh, aku kedua gimana Pak ya, gua takut loh Pak, semua gue takut gimana. Judulnya Aquaman The Lost Kingdom, itu dari premis cerita udah pasti ngelanjutin dari yang pertama, ya kan, udah nggak bisa ngelak dong, nggak bisa ngelak kan, udah nggak bisa ngelak, udah nggak bisa ngelak, dia pasti ngelanjutin dari yang pertama. Ya, habis itu, nah sekarang Zack Snyder udah hilang, ya, Zack Snyder udah hilang, udah nggak bisa apa-apa, udah misleading nih, dari yang pertama udah hilang nih, loh, ini mau lanjutin dari mana lagi nih Lost Kingdom? Kalau mau dimasukin ke DCU, nah nanti tambah stres kalau misalnya dimasukin ke DCU si James Gunn, dia bikin Lost Kingdom kayak gini ceritanya. Nanti koneksiin ke film-film lainnya makin stres gak sih? Kan harusnya ngulang dari awal nih, restart baru lagi gitu si James Gunn. Iya. Pasti stres mampus. Lagi udah syuting. Bro, makanya bro, gue namain Aquaman The Last of Hope pokoknya. Last of Hope pokoknya, harapan ke terakhir. Emang bener harapan ke terakhir itu film? Nggak tahu deh, bodoh amat yang penting adalah harapan ke terakhir lah. Udah malas tuh gue bahas itu. Ini sih bener-bener. Ini sih udah jadi senjata gue nih. Aquaman udah jadi senjata gue buat buktiin nih, kalau gue juga bisa kritik DC Pak. Lu kira gue DC kritik Marvel doang? Jadi nanti gue kritik DC. Aquaman nih, lihat aja dah. Kita juga bro. Karena saya juga kalau di YouTube saya itu dikira sebagai penyepong Marvel, penyepong MCU. Karena kalau MCU penyepong Snyder gitu. Kalau di grup tahu kan Mar? Tahu, saya tahu tuh. Penyepong Snyder, taibet lah itu. Gue juga aja makanya ini akhir tahun bakal hancur sih. Gue udah prediksi itu Pak, akhir tahun bakal hancur sini di sini. Iya kalau mau maksa mikirin, soalnya gini, James Gunn pas ngetes pertama kali awal di CU nggak ada ngomongin Aquaman sama sekali kan? Iya. Nggak ada. Artinya Aquaman itu bukan project intinya dia. Iya. Tapi ya somehow dia harus ngerjain nih Aquaman The Lost Kingdom. Iya karena bekasan, karena kan dia jadi kayak head of DC. Jadi ini jadi pekerjaan yang sebelumnya adalah bagian dari tugas dia yang baru juga ini. Iya, kalau kacau juga lah. Kacau pak. Makanya kita nggak tahu nasib Aquaman kedua seperti apa. Tapi kita sebagai fans semoga aja hasilnya kita buruk, walaupun kita udah prediksi ini bakal jadi anjing pak. Tapi sebenarnya gue punya kayak naluri ya, sebelum James Gunn umumin yang hal-hal ribut tuh di bulan Januari awal tahun ini, sebenarnya kayaknya sih ya mungkin Warner Bros sama siapa petinggi Warner Bros juga, atau mungkin James Gunn sendiri atau Peter Safran, mungkin dia kayak dia pengen nge-restore juga tuh DCU. Mungkin dengan kalau film Black Adam box office, mungkin dia akan ada kesempatan buat restore, tapi dengan Black Adam-nya begitu, makanya diumumin lah Januari. Udahlah kita beres-beres aja lah udah pokoknya. Clean up, masuk ke recycle bin lah semuanya, anjir. Recycle bin loh. Bisa sih. Ya karena Black Adam udah bener flop juga sih hitungannya ya, masih flop juga hitungannya ya. Secara ini industri, kalau secara film sih gue bilang bagus. Gue bilang secara film bagus. Tapi kalau industri memang gue nggak tahu kenapa di situ, wah parah banget ya industri, pendapatannya parah banget ya. Pendapatannya parah banget, gue nggak ngerti dah. Iya. Selalu di bawah 400.
dibawa. Iya, Iya, itu kalau menurut gue kayaknya orang-orang tuh ya kayak terlalu fanatik sama apa-apa Zack Snyder, apa-apa, lu jangan terlalu fanatik juga menurut gue sama satu orang. Gitu. Biasa aja. Kalau nggak ada Superman baju hitam, nggak bukan filmnya, bukan filmnya template-nya Zack Snyder. Terus kalau nggak ada Ben Affleck ini, menurut gue menurut gue karena menurut gue karena acuan orang tuh MCU, apa-apa MCU gitu. Orang karena emang ya nggak bisa bohong kan, maksudnya the biggest franchise, the greatest franchise yang pernah ada MCU gitu. Dan acuan kayak gitu dengan timeline universe yang serapih itu per filmnya, ya orang-orang udah pasti ngomong superhero. Nah, ini gimana? Kita harus nonton dari film apa? Kan pasti gitu acuannya. Gara-gara MCU kan? Gara-gara MCU ini hubungannya sama film apa gitu loh. Nah, tapi pas kalau misalnya film DC ditanyain, ini bukan film apa? Nggak ada nih, nggak jelas. Ya, udah langsung nggak nonton. Ya, orang sekarang udah mulai di situ franchise gak jelas, superhero gak jelas, yang udah nggak ada kesinambungan kemana-mana. Dan itu makanya Warner Bros harus belajar di situ ya. Kenapa nggak dibuat berita confirm langsung? Oh ini info pertama ini udah kelar. Jangan sampai ada misleadingnya kayak Gal Gadot balik nih. Harley Quinn dari DCU balik sih si Margot Robbie. Ini gimana sih? Karena kagak. Itu dia. Kita sekarang tuh juga bingung. Gimana? Makanya kadang kok bisa kayak gini ya? Maksudnya harusnya lu belajar dari ini kalau menurut gue ini 2 dekade ini Marvel atau Disney itu dia udah mimpin udah jauh dia. Jauh. Ini 2 dekade ya. Jelas. Ini sementara DC 1 dekade dari zamannya Green Lantern 2011 sampai 2000 berapa 2023 masih kayak loncat ini kalau menurut gue udah dan menurut gue Marvel udah kayak big changer di film sih, big changer banget. Karena kalau orang pingin di bioskop, ada nggak film Marvel? Nggak ada. Iya, padahal kan film-film lain yang genre yang non superhero tuh bagus, kayak drama. Tentang biografi itu gue juga kayak Gran Turismo, gue pengen nonton tuh bagus. Kadang nggak ada Marvel nggak seru, nggak ada yang es krimnya lah, pemanisnya gitu. Nggak juga. Gini, kalau tahun sekarang pinline orang terhadap film tuh udah nggak seperti lagi. Karena Marvel sekarang udah lagi turun-turunnya sekarang Marvel. Apalagi dengan tema She-Hulk season 2 mau dirilis, bodoh. Gua harus dengan tegas tidak setuju kalau mereka mau rilis She-Hulk season 2. Apa sih? Iya, tapi emang banyak yang bilang katanya tahun depan juga Marvel nggak ada lagi tuh TV series kayak Wanda, Loki. Bagus. Mending film. Itu pasca COVID aja ya, pas transisi lah ibaratnya lah. Sekarang udah fokus ke film. Tapi yang lebih bikin nangisnya tahun depan cuma ada 1 film DC, cuma Joker 2 doang. Iya, Joker 2. Apa lagi emang? Tahun depan tuh ada 2 sebenarnya. Rencananya ada 2. The Batman 2 ya. Enggak, Bang, belum. The Batman 2 katanya masih tahun 2024. Katanya lagi The Batman 2. Nggak mungkin sih. Habis itu Joker doang sih. Joker doang. Sama kalau series Peacemaker, The Penguin series. Tapi kan katanya kan Penguin penulisnya masih mogok tuh, demo gara-gara hal itu. Mogok ya. Waduh. Itu nggak bisa. The Batman nggak mungkin. The Batman tuh nggak lanjut menurut gua. Maksudnya pasti skip pasti. Yang udah pasti Joker karena Joker itu udah selesai. Proses editing. Udah. Tapi ya itu untuk fans DC ya, aduh nangis ya 1 film doang. Nggak ada hubungannya sama James Gunn lagi. Iya. Tapi itu mungkin ibaratnya di tahun depan itu memang ya kembali lagi di situ jagonya film solo gitu. Iya, pasti. Itu pasti bagus. Itu pasti bagus. Kembali ke akar awal yang dulu Batman Begins, The Dark Knight, sekarang Joker yang ini. Jadi semakin mengindikasikan kita nih punya barang multiverse loh. Besok Joker, besok lagi ada Superman Legacy, besok ada Batman. Nah, tapi yang gue bingung ya kalau misalkan nih anggaplah kita udah di tahun 2025 ya sekarang nih. Terus ada Batman-nya Robert Pattinson, terus ada Batman-nya Brave and the Bold tuh bioskop gimana itu? Apakah tahun ini tahun ini? Itu gue agak bingung pasti kan
yang fans aja bingung, apalagi yang anti nih di tahun 2020. Gue udah pernah. Ada Batman anjing. Gue udah pernah bahas di TikTok. Gue udah pernah bahas coba. TikTok karena kemungkinannya adalah kita bakal melihat 3 Batman dan 3 Joker. Ya. Iya. Dalam versi Robert berbeda Pattinson, Ya. Robert Pattinson, James Gunn sama siapa namanya? Sama Ben Affleck ya. Ben Affleck udah selesai sih ya. Yang dulu. Udah selesai sih. Jokernya ini iya. Batman DCU berarti, Batman DCU. Volidux. Oh iya Batman ini. Batman-nya Jokernya Joaquin DCU. Phoenix. DCU Iya. ya. Jokernya ada Joaquin Phoenix, ada Harley Quinn. Joker DCU, ada juga Jokernya Iya. Ya, siapa yang versi namanya? baru lah, DCU. versi baru, iya. Bill Skarsgård kata lo kan tadi itu. Bill Skarsgård. Iya, Bill Iya. Skarsgård. Bukan Sama Bill Skarsgård. dua. Ini Eh, siapa namanya? Barry Keoghan. Barry Oh. Keoghan. Oh, yang di The Iya, Batman ya. Iya, The Batman ya. sama dua Harley Quinn kan, si Lady Gaga sama 3 Margot Joker. Robbie. Oh iya, udah makin banyak tuh variasinya tuh. Iya, anjir. Gini ya, makanya ini udah membuktikan kalau DC Universe tidak bisa bersaing dengan MCU. Mending lu bikin film solo aja lah ya, daripada lu campur-campur game. Emang jauh banget, Mar. Jauh banget. Sebenarnya 10 Jauh tahun sih bro. Level gini, Iya, levelnya DC sekarang tuh jauh banget sama MCU, jauh, sangat jauh. Lu nggak bisa. sampai lu tau gak kocak ya, sampai Fox X-Men kembali lagi ke Marvel itu udah gila lo. Gila, itu beli saham pak. Lu beli saham ke studio lain, ya itu duit semua. Makanya Iya. 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 Disney Ya, main banyak banget sih duit sekarang. Iya, sebenarnya 10 tahun kemarin tuh udah tahun emasnya DC juga. 10 tahun itu udah, ayo ini udah kita lagi lomba, lu masih bisa kau ngejar kok. 10 tahun tuh nggak ada tempat-tempatnya, itu bukan tempat namanya, tempat terpuruk pak. Ibu lihat sekarang tuh astaga. Udah terpuruk anjir. Gini-gini banget ya. Nanti tahun depan 2024 film DC sepi. Nah, Iya. gua bikin konten apa? Oh nggak iya. tahu. Iya. Satu lagi, kenapa nggak ada Comic Con, nggak ada Blue Beetle di Comic Con di tahun ini? Itu sayang banget ya. Oh. Comic Con. Oh iya. Iya, nggak ada promonya juga, katanya di sana absen. Ya. Di Promonya absen. Blue Beetle TV spot juga hampir nggak ada. Terus Iya. Blue Beetle trailernya nggak semasif kayak The Flash kemarin. The Flash kemarin tuh Ya, trailernya sampai gila-gilaan, ratusan juta, ratusan juta ya nggak sih? gila. Gue lupa Iya, marketingnya. Lebih gila. Iya. Lebih ya. Lebih. Semua trailer Iya. 2, trailer 3, trailer versi Jepang, trailer apalagi tuh banyak banget trailer The Flash. Hasilnya kampret. Itu Iya, ngeprank. Kalau juga di box office ya. Ngeprank iya. banget. Gila, itu semua film The Flash tuh ironik banget loh. Itu tadi ada Michael Keaton, Sangat ada Gal Gadot, ada Ben Affleck. Itu udah semi ya. Semi Masih JL. kok udah, itu udah, emang nih lu udah lost interest man. Lu udah harus mikir lagi nih gimana nih yang James Gunn nanti, lu udah harus mikir gitu. Itu Apalagi lu nggak ada Henry Cavill, lu udah. Apa dia keluar The Witcher lagi? Aduh. Iya, kasihan tuh. terus lu kick Kasihan lagi, kayak lu ibarat kata lu join ke room orang, habis itu lu kick lagi. Hanya Iya. itu goblok banget sih. makanya Tapi ya maksudnya gue yakin 2025 kan film pertama James Gunn, Superman Legacy itu udah pasti Ya. naik karena ya orang, gue yakin ketika film DC turun lost interest, cuman 2 karakter yang bisa pull off menurutku, cuman Batman sama Superman. Benar. Iya Cuman benar. dua karakter ini, karena ya lu Penyelamat ya. munculin Superman Legacy pinter menurut gua. Superman Legacy film pertama itu langsung bisa jadi langsung ketika orang oh ya akhirnya ada film Superman lagi kan. Weh, udah lama nih Superman, orang nonton baru oh ini bakal ada lanjutannya nah nonton jadinya ke MCU nanti gitu loh. Jadinya ke MCU nanti. Benar. Sama kayak misalnya itu Batman v Superman itu kan gila kan di bioskop Iya. kan kayak Pasti tuh gila, Kacau. pasti tuh gila. itu tahun 2016. 16. 16 kan. Booming Maksudnya itu udah 3 tahun. Booming banget, gila itu. Ingat banget gua. 3 tahun setelah film Man of Steel. Iya. Tapi orang bisa Nice. tertarik itu buat nonton. Padahal orang nggak ngerti. Gue yakin banget orang awam nggak bakal ngerti tuh cerita Superman Henry Cavill. Orang nggak tertarik, gue yakin. Iya. Orang cuma nonton, Batman v Superman. Gue tahu nih 2 superhero ini pernah berantem komik. Pasti orang langsung kayak gitu. Arah ke situ. Iya, pasti. Karakter terkenal. Nah makanya Superman Legacy sih harusnya gue yakin sih bisa sih Superman Legacy. Pasti bisa. Pasti bisa. Bisa. Pasti bisa. Gue yakin sih Tapi gua.
Tapi gue setuju sih dengan Multi karena di zaman BVS itu kan gue lagi zamannya mana ini ya kuliah itu kayak wah ini benar kebangkitannya DC banget pen. BVS ini udah ya sampai Civil War tuh kata sampai ganti judul kan Captain America Civil War tuh. Pokoknya sampai bikin ganti judul. Iya, dihabisin di babat. Sama Civil War kan 2016. 2016 barengan tuh. Barengan banget gua. Ya, Civil War tuh gua masih ingat itu tayang di bulan April. BVS tuh tayang di bulan Februari. Maret. Sebulan Maret. Gila, sebulan. Maret inget banget gua nonton tuh. Sebulan. Maret. Iya, habisin. Maret head to head banget kan. MCU ketakutin, Pak. MCU ketakutin langsung situ. Iya, itu. Ingat banget tuh. Saking takutnya sama project DC ya, sampai tapi sekarang udah hanya sebalikannya. Udah beda level, MCU udah jauh. Lo mau pakai siapapun, iya. Makanya gue bilang MCU ini big changer banget, men. Big changer dalam saking takutnya sama film BVS sampai ini di trailer dikeluarin Spider-Man di trailer. Ya benar. Buat narik market lagi, narik market. Iya banget gua. Hello everyone. Iya, dan bagus. Marketingnya bagus. Gua langsung nonton gua Civil War. Gara-gara ada Spider-Man di trailer tuh. Iya. Jadi kayak mereka di situ, kita punya Batman, Superman, dua hero wajah DC, Marvel. Karena mereka gak punya perlawan apa-apa ya selain Iron Man di Captain America. Kita munculin Spider-Man, face-nya Marvel, bodoh. Persaingan banget di dua studio ini. Iya. Sekarang kebalikannya, Pak. Back to square one. Back to square one banget bisnis sekarang, aduh. Realistis aja lah sekarang mah ya DC mah ya. Udah. Iya. Udah hopeless gue bahas apa Aquaman. Gue nunggu. Udah gue berharap banget sama Joker sama Superman Legacy udah 2 film itu udah. Gue pengen berharap banyak. Untuk dunia sama industri perlu istirahat sih. Kecuali ya kalau buat fans kayak kita kan, aduh nggak bisa lah ya. Pengen film terus film. Cuma ya buat kepentingan industri sih emang ya bener juga sih emang kayaknya di tahun depan nggak ada film ya udahlah. Orang lupain dulu semuanya. 2025 Superman Legacy boom gitu Acar. Jadi gue setuju banget dengan kalian. Dengan tahun 2024 yang mereka udah cuti setahun lah ya. Jadi ya James Gunn juga lebih fokus dengan proyek Superman Legacy. Dia syuting, dia editing lebih rapi lagi. Dengan waktu setahun itu harusnya bisa nyampe sih. Itu film jadi perfect. Harusnya ya. Harusnya lagi-lagi. Ya. Kalau sampai flop kayak The Flash yang butuh waktu 3 tahun, bodoh amat. Udah, kalau sampai flop balik panggil si tapi serius sih. Kalau misalnya Superman Legacy ternyata ya gitu. 500 saya nggak nyampe. Iya, udah. Panggil si Snyder dari Netflix, suruh ke sini anjir. Loncat ya. 2 hire lagi. Di-hire lagi. Zack Snyder, kita butuh buat kamu nih. Ini gimana nih? Kita nggak bisa hire sendiri. Ayo dong. Tolong, oke, saya datang segera. Siap. Siap. Tiba-tiba DCU comeback. Bodoh. Apa sih? Wah, kalau bener si Zack Snyder comeback mah parah. Itu parah, Mar. Wah. Iya, kita nggak tahu ya keputusan dia kan sekarang kan kasnya udah keluar. Entah di tahun depan dia mungkin comeback ya dengan bayaran lebih tinggi, why not? Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kan harus dirangkul juga yang pernah mensukseskan zaman dulu lah. Iya, itu. harus. Makanya ini juga harapan kita ya buat please Warner Bros. mending lu perbaiki DC Studios lu ya ini dari semua berita rumor dan juga fans-fansnya ini yang barbar. Anarkis sih lebih tepatnya Pak ya, sampai ngancem-ngancem pula, aduh. Iya. Yaudah ya, karena kita udah ada penghubung di podcast Blue Beetle ini, seru juga ya. Kita kebanyakan ngerosting masa depan di sini daripada Blue Beetle ya. Ngerosting The Flash. Aduh, tapi harapan kalian gimana nih untuk sequel Blue Beetle dan juga DCU James Gunn lebih ke tepatnya bagaimana? Dari si Bang Galit dari DC Indonesia gimana? Ya, kalau dari harapan gue pribadi sih untuk harapannya DCU ya yang James Gunn ya itu gue sih berharap benar-benar lo bisa mentreatment aktor, artis lo dan kru film tuh menciptakan lingkungan kerja yang sehat lah, yang enggak seperti dulu ya gitu. Dan
benar-benar jelas kontraknya, konsistensinya jelas, benar-benar transparan. Tapi yang penting tuh lu jaga talent lo dan biarin sutradara tuh punya visi sendiri tuh benar-benar ya udah kita sesuai visi, jalankan, yakin dengan keyakinan lo. Jadi jangan terlalu banyak interupsi dari pihak WB atau pihak DC dari yang lain-lain. Jadi ya mungkin kalau sutradara bisa yakin dengan visinya ya kemungkinan bisa narik gain trust konsumen untuk nonton lagi film DC, mudah-mudahan gitu. Tapi nih apabila what if-nya dia flop, ya lu udah tau lah kontak siapa Mar semuanya. Ya, lu cuma tahu kontak satu doang antara Christopher Nolan atau enggak Zack Ya. Snyder. Dah. Nah, Karena gini, gue juga cuma dengan bangga ya karena banyak banget orang yang apa ya lihat DC sekarang tuh kayak MCU. Jadi karena mereka udah terbiasa dengan DC dengan tema dark dan mereka kehilangan tema dark itu identitas ya. ciri khas DC udah hilang. Mohon maaf, Iya. hilang, sangat-sangat hilang. Makanya itulah yang membuat gue juga agak sedikit kecewa dengan Blue Beetle kemarin karena tema darknya juga apa ya hilang, literally sangat-sangat hilang. Ya hilang literally. Jadi gue ngeliat ini tuh kayak film superhero biasa, tidak ada tema DC yang mereka tawarkan di film itu, di film Blue Beetle. Ya. Itu dia. Tapi sorry kalau boleh motong, apakah tiap superhero kan beda-beda, nggak harus dark yang gini. Kalau lu baca komik Blue Beetle, sebenarnya masih ada unsur darknya, cuman gak terlalu diperlihatkan. Blue Beetle kan juga masukkan di UV itu kan. Gini, komik New View itu, kalau kalian baca komik New View itu di DC ya, itu kebanyakan mereka semua itu dark, semuanya dark. Aquaman, yang literally yang superhero itu dark juga, semuanya dark. Shazam pun juga dark. Semua dark. Blue Beetle darknya di mana? Dari asal-usul kubang kajidanya dibikin dark. Bagaimana invasi The Rich seperti apa? Itulah yang membuat Blue Beetle juga dark. Makanya unsur dark inilah yang dikangenkan oleh para fans lama. Kita lihat aja penonton DC sekarang. Kebanyakan mereka adalah orang dewasa semua, Pak. Orang-orang tua, orang yang udah mengerti zaman-zaman dulu di situ, zaman-zaman emasnya seperti apa ya. Udah kelihatan marketnya, MCU marketnya anak muda, ya bocil-bocil yang Gen Z lah ya. Kalau DC, kebanyakan seumuran kita bahkan di atas 30 tahun semua. Udah kan marketnya, makanya itu yang membuat ciri khas DC sekarang tuh hilang. Dan gua harapkan James Gunn bisa masih mempertahankan tema dark ini ya. Jangan sampai kayak seperti ke MCU, meskipun dia teknik marketingnya sama kayak MCU, tapi maaf, secara ciri khas lu gak bisa menghilangkan tema dark itu dari DC. Contoh MCU meskipun dia ada film-film yang dark, horror, tapi kan ciri khas dia apa? Jokes. Itu kan buat MCU kan jadi unik kan. DC kalau kehilangan ciri khas darknya, lu kacau sih men. Lu menghilangkan itu sih. Itu dia. Benar. Gue juga bilang sih, film Blue Beetle tuh film DC yang Marvel banget kalau kata gue. Marvel banget. Makanya fun banget kan. Oh iya, fun banget. Fun banget. Kayak bukan film DC, kayak apa gitu. Iya, ini film DC yang Marvel banget gue bilang malah. Iya, ciri khasnya hilang. Itu makanya gue sayangkan banget di situ. Makanya please James Gunn lu bisa perbaiki lah inilah. Gitu sih kalau gue sih. Oke, dari thank you Bang Galil dari Indonesia, thank you buat udah komen. Dari Bang Timothy, Ngelantut Indonesia. Gimana? Oke. Kalau gue kurang setuju sama Bang Mario. Senang. Kita kontra nggak apa lah ya. Iya, nggak apa dong. Kalau gue kurang setuju. Oke, kalau gue sebagai fans DC secara pribadi, gue sama kayak Bang Mario, seleranya dark. Ya, itu selalu dark dong dari dulu orang cintanya Snyderverse. Nggak ada Snyderverse. Kita fans Snyder ya, jadi nggak dark nggak makan Pak. Nggak dark. Jangan fanatik, jangan fanatik. Ya. Cuma gini. Itu dari sisi idealis ya. Tapi kalau misalnya kita harus ngelihat dari sisi industrinya gitu. Gua yakin DC itu harus ikutin marketingnya MCU plek-keteplek. Apa yang dilakuin MCU? Iron Man keluar pas tahun 2008. Literally gue masih bocil, masih SD. Gara-gara film itu, gue ikutin sampai sekarang. Fansnya jadi jutaan. Jadi baik banget fansnya. Orang fans fanatik MCU. Dan kenapa MCU bisa gagal? Ya karena masa itu udah selesai. Satu generasi ini selesai nih. Generasi yang awalnya masih kecil, yang tertarik sama style MCU, ikutin terus sampai kayak gue sekarang, yang pikirannya udah lebih dewasa, ya kan? Ngelihat MCU yang masih pakai begitu-begitu terus.
enak lama-lama. Iya. Habis. Generasinya habis. Tapi apa? At least dia bisa ngebangun satu peradaban, satu generasi yang fans fanatik gitu loh. Nah, itu yang menurut gue James Gunn coba lakuin. Jadi dengan Blue Beetle ya, itu udah bisa jadi gambaran menurut gue memang DC menurut gue harusnya dibuat kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi mungkin Blue Beetle kayak gitu karena ya ini masih gak jelas universe. Mungkin dari Superman nanti menurut gue. Tetap menurut gua nggak bisa ikutin percis kayak Marvel ya, kayak MCU. Mungkin dengan style James Gunn yang berbeda, dengan banyak ya sinematografi misalnya gitu ya, yang lebih bervariasi lah, setiap filmnya lebih bermakna dibanding kalau Marvel kan editannya begitu-begitu template semua kan, ya kan. Nah kalau misalnya DC menurut gua boleh, menurut gua terang, maksudnya nggak usah dark, ceritanya ringan buat anak-anak, apa biar fans-fans awam tuh tertarik dulu buat nonton di sini dari Superman Legacy ya. Bocil-bocil nih tetangga gua. Jadi mereka nonton Superman, "Woi, Superman." Nah, mereka tahu ya, sama kayak kita misalnya bukan gua, maksudnya generasi sebelum kita misalnya Christopher Reeve gitu. Mereka dari kecil dari masih muda kan, Superman Christopher Reeve. Nah, itu coba dilakuin dengan hal yang sama bocil-bocil zaman sekarang nih. Oh, ini Superman gua, Superman David Corenswet. Pas mereka gede, oh, gua zamannya David Corenswet. Jadi dari awal mereka terus nih pakem ini bocil-bocil dapat nih semua nonton, oke, semua nonton DC. Lama-lama 10 tahun, 20 tahun. Nah, kebangun tuh itunya ya, fans-fans fanatiknya udah mulai gede, baru bisa nyaingin MCU menurut gua. Nambahin dari komentar si Timothy, emang gue juga setuju sih, karena memang setiap industri harus mengikuti industri yang lain biar dia juga bisa bersaing atau selamat dengan ya barang yang ada gitu loh ya. Contoh lah ya, kayak industri musik itu kan lagi banyak K-pop dan lain itu ya, mau nggak mau musisi kita harus ada yang mengikuti arah ranah ke situ tapi tidak meninggalkan ciri khas lah ibaratnya. Iya, benar. Iya. Itu dia ciri khas ini yang penting, Pak. Iya, jadi biar barang yang gue jual tuh bisa survive juga di pasaran gitu. Kesalahan James Gunn, kesalahan Zack Snyder terlalu idealis menurut gua. Idealis banget. Idealisnya bagus. Untuk fans-fans kayak kita, suka banget gitu idealisnya Zack Snyder. Tapi buat bocil-bocil ya lain tidak kebangun, stagnan di situ. Filmnya situ aja, apalagi ini kerusakan di materi internal ya, aktor-aktornya hancur lah ya kan, inilah kacau macam. Iya. Makanya itu bukan sebagai kehancuran sih, apes. Itu apes banget di sini dari tahun 2013. Tragedi. Apes, Pak. Apes. Tragedi gue berkali-kali, gue curiga ada yang nyantet nih, Pak, di sini. Apes mulu 10 tahun kemudian, bodoh amat lah. Makanya gue juga nanti ya kita lihat aja bagaimana perkembangannya ya. Oke, thank you dari Bro Timothy dari Ngelantur. Nah, yang terakhir nih, si paling DC. Mungkin apa yang dibilang sama Bang Timo sama Bang Galis sebenarnya sama ya. Apa yang disampaikan udah terwakili juga. Gua berharap DCU ini sebagai penyelamat untuk franchise film-film bisa ke depannya dengan menghadirkan film-film yang bervariatif. Gua orang yang suka dark, jujur ya, gua film DC mau dark mau apapun gua suka. Tapi kalau bisa dibikin lebih variatif lagi, kenapa enggak? Blue Beetle contohnya nggak dark kok. Gue bilang ini film DC Marvel banget lagi. Tapi apa? Dengan unsur yang fun, dia tuh bisa apa ya? Ada unsur elemen-elemen yang tertentu yang bikin orang tuh apa ya istilahnya ya? Tarik gitu. Blue Beetle temanya apa? Kekeluargaan. Itu yang diangkat gitu loh. Itu tema yang apa ya? Yang jadi ciri khasnya Blue Beetle, film Blue Beetle itu film tema kekeluargaan gitu. Ada yang suatu yang apa ya istilahnya? Suatu yang bisa dipetik lah dari filmnya gitu loh. Ada unsur moral lah ya. Unsur moralnya. Kayak misalkan film Joker, apa sih diangkat? Itu kan film Joker kan apa sih namanya? Mental health nih dia diangkat kan. Oh ya, mental health. Iya kan? Itu gue tuh pengennya film DC itu bisa apa ya? Bisa ada maknanya. Gue tuh kalau gue nonton film DC tuh ada makna, ada sesuatu yang bisa dipelajarin lah dari ceritanya, dari filmnya. Itu yang gue harapin. Mau itu dark, mau itu fun, mau itu apa, selalu ada yang sesuatu yang relate sama kehidupan kita. Itu yang gue suka dari film DC itu. Iya. Gue berharap tuh DC itu bisa mengadakan film yang variatif.
Superman. Ini gue berharap banget Superman bisa apa ya? Film yang apa ya bisa dibilang ya? Film yang hopeful. Orang kalau nonton Superman tuh ya David Coulson tuh kayak wah ini Superman tuh yang baik, yang selalu senyum dengan orang-orang sekitarnya, yang selalu pengen ngebantu. Jadi kalau orang lagi ada masalah, lagi ada apa, ingetnya Superman. Gitu gue pengennya. Itu gitu sih. Sebagai hope-nya Pak ya. Hope-nya. Dia ya. Nggak cuma di orang yang di filmnya doang, tapi di kita juga gitu loh. Kita bisa ngelihat Superman yang apa ya? Yang ceria lagi, yang hopeful. Ceria ya, Superman yang sangat friendly. Teman-teman kita gitu, teman kita gitu ya istilahnya dalam tanda kutip yang gitu. ramah lah ya, yang tidak cemburu kayak Henry Cavill mulu gitu kali ya maksudnya ya. Kalau Henry Cavill jangan dibandingkan Pak ya, karena itu kan masih itu apa masih cari jati diri butuh waktu 3 tahun Pak ya. Itu masih burung-burung aja tuh Henry Cavill. Iya, benar. Itu sih yang gue harapin dari DC. Gue jujur gue berharap DC banyak. Iya. Iya. Sama ini sih James Gunn tuh berani ngambil resiko bawa karakter-karakter DC entah Marvel dari yang kelas C, D naik jadi pangkat B gitu loh. Iya, itu kacau sih salah James Gunn. Itu ini yang nggak dimiliki oleh si penyepongnya si Zack Snyder ini. Dia yang bisa loh bawa Peacemaker. Siapa yang tahu Mar? Peacemaker coba. Siapa yang tahu Vigilante kalau kita baca komik lain-lain? Siapa yang tahu Commander Commander a Creature dan lain-lain lah yang aneh-aneh lah itu. Itu udah gue yakin oke lah, gue kasih lampu hijau lah. Keberanian namanya growing itu kan pelan-pelan Pak ya. Jadi memang ya kita lihat sekarang Blue Beetle pelan, tapi ini amin aja 10 tahun ke depan mungkin Blue Beetle jadi film DC terlaris setelah DC udah mulai banyak banget fansnya. Who knows? Kan kita lihat sekarang, kita nggak tahu teman-teman gimana. Itu aja dah. Itu kalau dari gue. Makanya ya fix ini moga-moga aja James Gunn nonton podcast ini. Nanti gue tag orangnya Pak. Tag lah. Ntar malah lo yang di komen head lagi. Waduh. Kena lagi. Itu aja mengenai podcast kita mengenai Blue Beetle. Kita udah bahas semuanya dari masa depan isu segala macam. Nah sekarang giliran kalian deh para netizen yang udah menonton podcast ini. Gimana pendapat kalian? Kalau kalian pengen komen soal Blue Beetle atau masa depan isu menurut versi kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Nah, thank you banget buat DC Indonesia, Simpain DC dan juga Ngelantur Indonesia, dan juga kalian bisa follow aja semua sosial media kita, linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, besok nanti katanya Ngelantur bakal bikin live ya. Diskusi apa namanya Pak tadi? Ngedate biasa. Jadi kalau Ngelantur itu kan setiap minggu tuh pasti ada ngedate, Ngelantur update. Itu gue bakal berdua sama co-host ya kan, bakal bahas ya seputar update perfilman minggu ini. Kalau minggu ini kan ya udah pasti Naruto live action udah gue bahas. Ya kan. Nanti ada juga banyak lah. Si buta dari gua hantu. Nah, kita bahas. Tapi sorry, Tim, gue banyak Naruto live action di mana ya? Itu kemarin si Masashi Kishimoto bilangin mau dibuat lagi mau diinin sama Lionsgate. Oh, lagi di develop ya? Lagi develop. Iya. Bukan develop sih, masih aktor aja belum Pak itu. Aktor aja belum, studio masih ada perjanjian kerjasama antara Lionsgate sama kreator manganya masih Kishimoto. Oh, dikira gue udah kayak One Piece gitu loh, udah kayak belum lagi. Jauh gitu. Jauh banget ya. Iya. Oke lah. Kita mengenai podcast kita kali ini, coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua membuat video menarik dan menghiburkan semua, karena gua janji setiap minggunya gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan next kita podcast mengenai berbagai macam film-film yang akan gua bahas di video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aja semuanya, selamat malam. Dadah. Thank you semua.